Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Jarang-jarang ya ada 3 pemuda yang muncul di Spicy Ghost Story. Biasanya Ini udah kan mulai ya? Udah mulai loh. Ini udah record. Baik, siap. Nah, siap. kebetulan hadir di layar kaca. Wih, layar kaca busuk banget. Amin, Kak. Tapi banyak loh yang nonton Aminkan pakai loh. smart TV loh. Iya. Di layar smart TV kamu, di layar handphone kamu, di layar iPad kamu, tablet apalah pokoknya itu adalah 2 pemuda yang satu ini adalah idola para remaja tahun 90-an. Bangke. Setua itu ya cuy. Dan di sebelah kanan saya sekarang Tahun berapa? 90-an. Pas lah, kan kamu masih remaja gitu kan. Pak, saya baru lahir, Pak. Oh, kamu belum. Dan sebelah kanan saya adalah idola para remaja sekarang. Zaman now. Siapa sih yang nggak kenal yang sebelah kanan saya ya? Kalau kamu buka Instagram, explore atau mungkin ada endorsan ya yang di sponsor itu pasti muncul muka dia. Anda mulai lebay. Enggak loh, memang serius. Jangan loh. settingan loh, Pak. Nggak settingan ini kenyataan fakta. Jadi langsung aja kita perkenalkan, langsung di sebelah kiri saya ada siapa? Nama asli, nama panggung, atau nama malam? Tiga-tiganya. Nama panggung aja lah yang dikenal. Ada nickname-nya nggak? Enggak sih, kalau sekarang Aku tebak pasti Nikita. Mirzani? Oh, enggak. DCL, Oh, Apa itu apa tuh? panjangannya? buaya cungi. Kok agak garing ya, Bu? Cumi Deli. Agak garing ya. Jadi gini, okupasinya sekarang apa? Sekarang sih pegawai kantoran lah. Pegawai kantoran, tapi dia itu dulu hits banget. Dia itu adalah salah satu MC terhits di kota Medan dulu. Dan sekarang sudah hijrah ya. Hijrahnya di mana sekarang? Sudah meninggalkan segala warisan kepada adik-adik yang sekarang. Ya, legasinya ya. Legasinya. Legacy ya. Sekarang hijrah di mana? Kesannya aku tuh udah ini ya, udah tewas gitu ya. Mengalihkan pembicaraan. Hijrah di mana? Hijrahnya sekarang ke ibu kota. Dia ada di ibu kota sekarang dan dia juga hits sih sebenarnya di ibu kota. Tapi Nggak juga, di nggak ada yang aplikasi-aplikasi tertentu. Apa itu? Kemudian dia juga dulu itu dia itu DJ yang ini loh, jam terbangnya oke banget Ya loh. pernah lah dulu. Ya kalau 10 DJ tahun Bonbon ya namanya dulu ya. dulu ya, 10 tahun yang lalu tuh masih menjadi pria panggilan. Ya. Dipanggil kemana-mana, maksudnya. Short time-nya berapa? Pada saat itu masih dibayar pakai sembako sih. Ya. Oh, beras gitu ya maksudnya. Tahun 90-an cuy. Belum ada Ya. sosmed, belum ada sosmed. Tingkat Jadi- inflasi juga masih sangat Ya, rendah kan bener. pada saat itu. Jadi dengan kebutuhan sehari-hari juga udah cukup. Ya aku tahu kok. Kemarin kan kalau nggak salah dibayar dengan nasi jam-jam kan. Yang ayam bakarnya segede gaban itu. Tapi itu enak banget loh. Aku udah lama banget nggak makan itu. Dulu tuh penyelamat anak-anak kuliah. Yes, betul. Mulai dari 5.000 loh. Yes, 5.000. Kamu Walaupun pernah? sekarang udah 10.000 ya, 10.000 kalau nggak salah. Emang zaman kamu jam-jam? Aku pernah makan jam-jam 5.000. Serius? Serius? Seorang influencer yang sangat terkenal pernah makan Zam-zam? zam-zam. Waduh. Wah, serius. Oh Luar baik. biasa Enggak, aku loh. pikir kamu itu Jangan-jangan saking kamu salah mudanya satu brand ambassador belum pernah merasakan. nasi zam-zam juga. Ambasador. Ambassador ya. Tapi Lu sengaja dikirim ke sini tuh untuk ngepromosiin nasi zam-zam, Zam-zam. jangan-jangan. Oh. Tapi jujur ya, Zam-Zam itu one of the best kalau menurut aku, udah murah, enak, terus juga kenyang. Kenyang Ya. ya. Penyelamat anak Ya, kos, walaupun kuliahan. cuma 5.000 ya, tapi potongan ayamnya cukup. Kok jadi promosi ya? Gak dibayar loh. Oke, sebelah kananku ada siapa langsung? Ada Kevin Lutfi di sini. Okupasinya adalah Sebenarnya karyawan juga. jangan bohong. Serius, Pak. Dia itu influencer. Ya karyawan, aku karyawan bank, itu sampingan lah. Jadi dia Biar itu balance. salah satu social influencer yang sekarang ini di Medan jam terbangnya udah yang benar-benar melalang muada kemana-mana. sih, Bun? Iya, sampai mulai dari toko pakaian sampai obat kuat, akhir-akhir ini dia juga ini ya. Jadi kalian udah bisa bayangin kalau kuatnya itu seperti apa gitu loh. Kamu kuat, Pi? Ya buat kita coba. Kuat boleh? berapa lama, Pi? Ya gampang. Aduh. Atur aja. ntar malam Kayaknya habis kodenya ini agak ya. beda ya nih, woi. Oke, guys, jadi
hari ini tentunya seperti biasa kalau Spicy Ghost Story itu selain kita cerita seram, tapi kita juga akan makan makanan enak. Hari ini dipersembahkan oleh Oju. Oh, ini dari Oju. Oh my goodness. Aku suka loh Oju. Suka banget Oh, ini. aku tahu yang Ini saus kamu apa? maksud. Ini saus apa? Yang kamu maksud yang putih ya? Ini putih kan? Ini putih gak sih? Cheese. Ini putih gak sih? Ya. Putih kan? Ya. Putih. Iya. Pokoknya iya, ada iya, yang iya. akhirannya itu ju. Iya. Ya kan? Aku Cuman tahu. enggak. Aku tahu maksud kau apa. Boljuk, boleh Boljuk, juga. boleh juga. Borju. Ini keju. Ah. Dan Dan hey! Itu ditip nggak sih? Kreditin aja ya guys. Iya. Ya udah, oke. Hari ini menunya itu kita ada dua. Satu signature mereka adalah rolling cheese. Ini kalau udah dia udah hancur nih. Pak, ini putar ke sini nggak? Boleh nggak sih? Boleh, boleh bentar, sih. bentar. Ah. Dari dulu ya, itu kita berdua tuh gak pernah boleh disatuin deh. Iya sih. Ya gak sih? Dari dulu tuh kita berdua tuh jarang banget disatuin. Karena kalau kita disatuin berdua pasti hancur. Hancur. Oh gitu, berarti aku ubah posisi gitu. Jangan, Enggak juga. nggak apa-apa. Kamu tetap aja di roll kamu ya. Oke. Jadi Rollnya apa? Rollnya apa, Pak? ini ada rolling cheese. Roll kan, rolling iya. cheese. Ya, Dan mana juga tahu kan. bude jjigae Oke, gitu. oke. Jadi Bude ini ada ayam yang digoreng, kemudian dipakai saus Korea dan akhirnya dilumuri dengan mozzarella cheese. Ada juga jalapeno dan also ada cornnya. Wis. Sedap nggak? Oh ada wedges, ada potato wedges. Ngomongnya jalapeno ya? Jalapeno. Bukan jalapeno ya? Jalapeno. Jalapeno. Oh, aku jadi banyak belajar nih. Gitu kan. Terus ini ada bude jjigae. Jadi isinya itu sebenarnya dia ada 3 versi ya. Oke. Ada yang sapi lah, ada yang seafood lah, ada yang ayam. Jadi kamu itu pilih aja. Tapi yang di depan kita itu sebenarnya Yang ada biawak yang ada nggak? nggak ada, Pak. Yang ada Saya lagi namanya biawak. kalong, mau Oh, kalong. kalong bisa. Boleh. Nanti corona. Oh iya betul, gak apa-apa. Penyembuhnya soalnya. Penyembuh ya, oke. Nah di sini nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali varian topping. Di dalamnya ada sosis lah, ada tteokbokki lah, ada Oke. fish cake lah, ada oyster, oyster lagi. Ada oyster mushroom maksudnya, ada ini jamur kancing, ada kimchi, dan pokoknya ada juga ramen dan juga ada telur. Jadi kita taruh aja langsung ramennya di sini. Oju ini di mana sih, Fred? Oju ini di mana? Oh, sih? di Ojo kalau di Saplaza Medan, Saplaza udah nggak ada. Udah ada, udah ganti ke yang Patimura. Patimura. Iya, Ah, dekat udah di Karaoke. Patimura. Jadi thanks banget loh Oju. Akhirnya kita bisa makan makanan yang super adu lezat ini. Telur ya. Suka telur kan? Suka dong. Proteinnya tinggi. Saya suka telur sih. Oh, Lebih telur ya, bukan tepatnya. telur ya. Heeh. Telur ya. Oke. Ya udah, sekarang kita coba yuk. Yang Yuk. rolling cheese dulu. Silakan masing-masing ambil satu. Pak, jauh, Pak. Gak apa-apa ya. Kamu aku ambilinnya Sini, boleh. aku ambil. Ah, sini. Kamu aja, Bon. Kamu ambilin Sekali sih aja. diambilin. Dibalut dulu Silakan. dong. Oh, kita belum Iya. minum. Minum dulu, Oh, woi. iya, Woi, minum. woi, woi. Katanya ini Woi. keren. Apa nih? Minuman hari ini dipersembahkan oleh Ibu Ibu Herbal Bar. Jadi Ibu Herbal Bar ini itu menjual minuman-minuman tradisional, minuman kesehatan. Salah satunya ini di tangan aku itu kok jadi ini ya? Ini perlu dibalut dulu ya. Ditukarnya colok. Kamu ditukar ya? Kamu Ini tukar ya? punya Muna. Itu hand sanitizer. Salah ya. Mana sih tadi punya kue? Nggak tahu. Kamu tadi apa? Kunyit asam ya? Iya, kunyit asem. Ini punyamu. Coba lihat di situ ada nggak? Kunyit asam yang bisa ngerapetin. Soalnya dia udah lebar. Hah? Oke. Bagi deh satu ah. Jadi punyaku itu kunyit asam, punyamu? Ini lidah buaya sama lime. Oke, punyamu? Ini bagi yang seneng ya. Kulit manggis. Coba dijelas. Apaan sih? Kok jadi Aku nggak tahu loh. untuk Aku anak punya muda, bebek. jangan ada Googling. Play Jangan safe. di googling ya. Jangan di googling. kurang ajar kamu, Bon. Langsung Google. Woi! Eh. Woi! Hey. Jangan! Oke, kita minum lah yuk. Cheers. Cheers. Izinkan aku. Kau jangan percaya dengan kata-kata si Bon ini ya. Itu bener-bener di Google sama anak-anak ini loh. Lu googling ya? Jangan Astaga. di googling. Ya udah ntar gue praktekin. Woi, kunyit asemnya itu aku suka karena dia Kok udah nggak dites ya? apa sih namanya? Nggak Gue kira bawa. lu cuma ditujuin doang. Maksudnya Fred. gini loh, nggak Astaga. bawa herbal yang nggak ini ya. Maksudnya Iya. kayak yang annoying gitu kan ada herbal yang annoying ya. Iya. Dia ini herbalnya humble.
Oh, humble ya. Humble. Rendah hati. Bersahaja, ya. bersahabat. Oke. Ya, jadi kita harus belajar humble, jangan seperti influencer. Maaf, kok influencer sih? Maaf Emang ya. ada yang nggak humble ya? Banyak. Banyak. Banyak ya. Kamu rasanya gimana kulit manggis? Rasanya sangat wise ya. Wah, kamu Apaan sih, Wise? Biasanya bisa sana gimana sih? Terus? kan kalau misalnya kulit manggis teh kirain tuh pahit gitu, tapi Ah. ini manis. Oh, baik. Rasanya tuh baik, hampir baik. kayak rasa-rasa markisa juga dikit gitu. Emang ada biji markisanya ya? Enggak loh, itu Selasi. selasi loh. Selasi, Pak. Selasi loh itu. Punyamu? Ini lidah buaya sama lime, tapi rasanya rasa leci. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Manis dong. Manis rasa leci. Manis Enak. dong. Oh, enak lah kalau Iya. begitu. Ya Aku udah. pernah nggak soalnya apa-apa makan lah, ya. minum lidah buaya. Daripada rasa bersalah, pilih Yo. mana coba? Yo, betul itu. Ini Atau- dibalut dulu, Fred. Dibalut sama si- ya, pakai pembalut ya. Oke. Dibalut dengan menggunakan perasaan. Coba kamu balut. Bisa nggak? Ya. Ini. Aduh, ini menggairahkan banget loh ini. Masih ada sayapnya nggak? Nggak ada. Semua paha. Kau suka paha kan? Suka. Atau kau lebih suka dada? Maksudnya pembalutnya saya. Astaga, receh juga kawan ini. Hahaha gitu. Receh juga si Bambang. Bentar ya. Bapak ini bergetar terus tangannya. Kenapa? Bukannya ceritanya kamu tadi mau kasih kita ya? Kok kamu Iya. duluan? Ini kan aku ngasih dulu. Oh, ya Gitu baik. loh, ya. Baik banget loh dia. Aku teh kalau misalnya mengenai dunia influencer kan memang masih sangat buta. buta ya gitu. Kenapa sih dibilang influencer tuh maksudnya gimana sih? Influencer itu maksudnya bisa nge-influence orang. Menginfluence orang dalam bidang apa tuh? Ya bidang apapun Masing-masing ya. ya. Masing-masing Misalnya ya. ada yang memang bisa nge-influence untuk lebih sehat, contoh kasih tips-tips Ini bukan langsung makan olahraga. nggak sih? Itu Eliza Chandra Chandra. tuh keren tuh. Dia Iya. itu banyak banget, itu juga pernah jadi guest di Spicy Ghost Story. Terus. Kok jadi Fashion dia cerita juga ini bagus. ya? Kok jadi ini Spicy Ghost Story loh. Oh, kan sambil makan. Bentar, coba kamu makan dulu. Apa yang jadi first taste kamu? Masih panas. Ini. Plus taste-nya panas. Betul kan ya? Bentar, kita mau cheers juga. Ayo Bentar, kamu ya. dulu. Yuk, kita mau cheers. Dua. Belum. Tar, sabar. Kenapa lu mau meninggal? Mau meninggal? Gila. Ya ampun. Pantes lah dia jadi obat kuat itu. Kalau dia mengarang terus. Dia diam ya. Hei! Mengajar. Tadi waktu datang dia rada manly gitu. Enggak, ya karena kan? ya kita jadi bunglon loh. Oh iya betul. Oh, iya, Ikutin boleh. loh. Aku setuju Oke. itu. Ikutin Dan lo. kita bertiga itu memiliki satu kesamaan. Iya. Top outside, body inside. Apa sih? Apa itu, woi? Woi. Woi. Woi! Oh, harus dipegang Cheers ya? dulu Baik. lah. Cheers, cheers. Oke. Ini paha cherry bell ini ya. Cherry Bell, bah. Aduh. Oh, Enak loh, Woi. enggak. Wow. Ada ngiler kalian kan? Mereka udah makan. Kalau makan. Yang lagi nonton maksudnya. Oh iya betul. Kalian udah makan? Jadi ini sisa dari kalian, Bang. Hah? Bangsat ya. Hah? Kita ini bintang tamu ya, kita kan guest star. Rupanya bekas mereka. Iya benar. Oh, jadi ini itu ya. Oju maksudnya oju itu maksudnya. Kau jangan menambah-nambah yang nggak penting ya. Enak Oke, kan? kita coba ini dong, woi. Bude JG sebelum kita cerita, nanti kita kehabisan Belum waktu. habis loh ayammu. Aku mau coba ini Coba aja. kagak. Kuahnya. Oh, Mau coba kuahnya loh, woi. panas loh. Kayak mukbang gitu loh. Ah. Jangan habis dulu, kita masih ada birol. Nampaknya belum aku makan. review rasanya dulu ya. Ini namanya apa tadi? Rolling cheese. Rolling cheese ya. Jadi untuk Gila. sausnya ya, ini saus kan? Ya. Ya Korean sauce. Ya. Ya, silakan ambil. Dia lumayan Pak. pedes sih Apanya? sausnya. Ya. Atau Sausnya ya, lumayan pedas. Ada spicy-nya gitu. kebiasaan kalau misalnya di Bandung makanan tuh jarang ada yang pedes. Jadi karena begini mah pedes. Agak manis ya kalau Bandung ya. Oh, Bapak di Bandung bukan di Jakarta, Pak.
Aku home base-nya di Bandung, Oke. kerjaannya di Jakarta. Oh, nakalnya di Jakarta gitu maksudnya. Kalau nakal sih di semua daerah. Semua daerah ya. Semua daerah. Setiap titik ada ya. Selalu ada. Kalau Ada- masalah ada nakal sini mah, aja, Pak. ya. Ada tempat pembuangan kencingnya ya. Eh, titik ya. Selalu ada yang Kok menyelamatkan. episode ini agak-agak aneh ya, woi. Karena Pembahasan- Bapak salah ngundang orang sebenarnya, Pak. Pembahasan kalian itu bukan hantu sekarang. Ini bukan bersama dengan Dr. Boyke loh. Kalian ini. Oke, coba try dulu dengan Bude Jigemu. Apa yang Sebentar. kamu rasakan? Ini masih berasap ya. Oh, iya. Jangan menyiksa saya. Hembus. Hembus. Hopu. Tapi Sebentar. makan panas-panas enak. Ya. Jangan habis dulu. Kita mau B-roll nanti. Dikasih tahu pula lagi. Aduh, udah hancur lah ini episode. Kau pun gila ya jam segini ngasih orang makan. Ini bukan jam makan loh. Ini udah maghrib loh. Oh ya? Ini jam 6:45. Jadi kita syuting ini maghrib gara-gara si kawan ini. Bentar, Bude Jigenya segar kali kuahnya gila. Oh. Tuh. Gue baru tahu tuh yang namanya influencer suka telat ya. Kena dia. Kau tunggu berapa jam? 2 jam. Oh. Ya, gue tunggu 2 jam. Astaga. Mohon maaf, Pak. Saya akan melakukan segalanya buat Bapak, apapun Oke. itu, Pak. Ya udah kalau begitu kalian di link di belakangku aja ya. Jangan di link di depan aku. Kalian. Udah. Oke, udah ya. Bude Jige enak. Enak. Jadi Bude Jige yang kurasakan itu adalah guys, ini loh. Ini Bude Jige. Apa tadi? Bude apa tadi? Bude Jige ya? Iya Bude. Bude Dorce. Itu Bunda. Oh, Bunda ya, salah Beda, ya? Oh, beda ya. Aku Bunda Rani Tarigan. Si Rani Tarigan itu Bunda loh sekarang. Ya udah, oke. Jadi gini, kalau yang kurasain Bude Jige-nya itu guys, selain kuahnya itu segar, tapi ingredients-nya yang di dalam itu premium sekali. Karena tahu nggak ini king oyster loh nih guys. Nah ini yang kayak gitu king oyster mushroom itu bener-bener yang ada kepiting lagi tadi yang kita makan ya kan? Mana kepitingnya? Bukan orang ini. Makan bangke. Berarti memang betul ya sisa kalian ini ya. Yaudah, sekarang kita akan masuk ke cerita. So, you guys ready? Kita akan rubah suasananya menjadi dark mode. Untuk itu, Spicy Ghost Story mulai dari sekarang. Welcome back to Spicy Ghost Story Dark Mode. Nah, kali ini kita akan memulai cerita seram kita. Dan karena bintang tamu kita sudah cukup ya, tadi makannya agak-agak congok juga sih yang sebelah kananku ini. Dia yang akan cerita dulu. Nah, kami berdua Ini dark mode ya? dark mode. Oh gitu. Jadi bukan dark room. Eh? Oke, dark mode. Oke. Dan Jadi kangen nih gara-gara hey, corona. woi. Nah, ya udah, sekarang segera yuk Kevin, Oke. kamu dulu yang Sebentar cerita. ya, Pak ya. Ini lebih horor, Pak, kalau bisa kena panas ya, Pak. Oh iya. Iya. Oke. Ya mahal skincare, Pak. Oke. Oh iya ya, influencer, skincare. Astagfirullah. Tur. Jadi gini, Pak. Kan saya pernah kecil tuh. Itu kalau nggak salah di zaman masih Bentar. apa? Apa yang salah? Enggak. Kamu itu sensi nggak? Dalam arti punya six sense atau Oh enggak, sebenarnya bukan kalau bukan six sense sih sebenarnya, mungkin kayak insting yang lebih kuat. Jadi kayak bisa contoh misalnya akan ada kejadian buruk nih, langsung perasaan itu nggak enak. oh jadi kamu Gitu, kayak punya firasat. punya firasat kuat. Ini memang benar ya, bukan yang gimana. Jadi contoh kayak Terus pernah hari aku ini dulu, punya firasat yang aneh nggak? belum sih. Nggak ada ya? Belum. Ya udah untung. Ya. Padahal ketemu gua ya. Berarti kamu hantunya dong. Iya. Kurang ajar. Terus Jadi kayak contoh misalnya, ini waktu zaman SMA dulu pernah, aku pernah naik angkot nih. Jadi kayak mau nyebrang, mau naik angkot tuh. Jadi kayak gimana langsung terlintas gimana kalau handphone ini aku campain ke aspal terus dilindas truk hancur. Dah terlintas itu cerita. Pulang ke rumah sekitar maghrib langsung adik aku cerita. Dia aku ada yang mau aku bilang nih, tapi jangan bilang mama, katanya gitu. Kenapa? Tadi aku nyebrang lari-lari karena hujan, handphone aku jatuh kelindas truk. Ceritanya sama. aduh. Itu sama. Jadi aku nggak bisa bakal dapat vision kejadian, tapi nggak tahu objeknya ke siapa. Oh, jadi Sering kamu itu cuman premonition yang secara abstrak lah ya ceritanya. Benar. Baru cuma kamu nggak tahu mau kena ke Nggak- siapa, nggak tahu ke siapa. Pernah ke diri sendiri nggak? Pernah.
Pernah sih, pernah ke diri sendiri juga pernah. Terus contoh kayak tahun apa Itu maksudnya gitu mimpi ya. atau gimana sih? Kenapa? Itu maksudnya mimpi atau gimana? Nggak mimpi, memang ini contoh misalnya tiba-tiba terlintas nih ada kucing tabrakan nih, ya kan misalnya anggaplah nggak usah manusia, kita bilang kucing tabrakan. Ya udah nanti sekitar dalam hitungan jam kemudian aku lewat, ya udah depan mataku ada kucing yang tertabrak sesuai dengan apa yang aku Itu imajinasi atau halusinasi? vision yang datang tiba-tiba. Oh, dia kayak film. Pas lagi ngelamun. Kayak film nggak? Enggak ngelamun juga sih. Iya, benar. Kayak film. Benar, tiba-tiba kayak ada yang ngeproyeksi sesuatu, kepikiran, langsung itu kejadian. Oh, ya. Cuma hanya objeknya aja yang nggak bisa aku pastiin, cuman ceritanya pas. Dan kamu nggak bisa kontrol. Maksudnya dia Nggak tiba-tiba bisa aja datang. Tiba-tiba datang. Benar. Oke. Ya. Kayak contoh misalnya handphone aku hilang, dompet aku hilang. Kalau aku tenang, ya udah aku tenang aja, nggak akan pernah hilang. Pasti bakal dapat hitungan jam kemudian. Tapi kalau udah panik, pasti hilang. Udah pasti. Pada saat kehilangan ini enggak? Astaga. Visionnya enggak? Sejujurnya iya. Iya, Pak. Suci loh dia. Suci. Kalau aku udah bahkan hidung juga udah enggak, kemarin Enggak kena ya? swab kan. Oh iya. Betul ya. Yo, Karena kalau aku swab hidung ya. juga enggak. Pernah endoskopi soalnya sakit. Ih. Ya udahlah kok jadi lari. Ya udah Oh, iya, cerita. iya. Ah. Jadi gini, aku ada kayak cerita horornya itu kayak Ujung-ujungnya donasi. Dasar. Ayo dong, iya, iya. cepetan. Jadi ini kayak aku nggak ingat sih sebenarnya masih SD atau SMP. Aku kan muslim nih. Jadi ini ketika mau sholat maghrib nih. Jadi aku posisi di ruang tengah. Ini cerita kedua apa masih cerita pertama? Enggak, Pertama. masih Ini pertama. pertama ya? Ini pertama. Ini enggak ada. Gua kan hubungan- anaknya sistematis, coy. Kan sesuai rundown. Oke, ingetin ya. Terus. Dunia MC belum ditinggalinnya. Iya kan? Oh iya, ke bawah loh sampai sekarang sistematis. Tapi bagus loh itu. Woi, durasi. Oh iya, sok. Bagus, ya. Lanjut. Jadi, Ah. ini kan aku muslim nih. Jadi mau maghrib tuh ada sholat maghrib. Jadi posisi aku itu masih di ruang tengah mau nonton TV. Lagi nonton TV sih tepatnya. Mama sama adik aku udah perintah suruh sholat maghrib di belakang di ruangan sholat. Bolak-balik dimarahin. Aku nggak dengerin. Oke. Aku diamin aja. Ya. Suatu waktu ketika mereka sudah rakaat ketiga, artinya sudah almost done itu sholatnya, aku mau masuk ke kamar. Which is itu kamarnya itu masih mati lampu. Aku buka pintu, guling aku itu udah berubah jadi pocong. Dalam keadaan kayak mana? Tidur atau Tidur. Pertama tidur dan tiba-tiba langsung dengan spontan cepat langsung tidur. naik atas? Naik gini, Berdiri gitu. berdiri diam aja. Dia nggak ngapa-ngapain, cuman dari tidur begini. Dan dia itu otomatis yang kayak gini ya. Iya. Secara Dengan tegak. cepatnya sekilas gini. Dengan itu aku langsung teriak, langsung pocong. Teriak bener-bener teriak. Coba gimana Seteriak teriaknya? mungkin. Gimana teriaknya? Hah? Teriaknya gimana? Pocong ya Pak, bukan bencong Pak. Terus Ya bener. Tadi melucu deh. Iya. Tapi ini serius loh, memang benar. Itu Pocong. Terus nggak jadi lucu ya. entah. Terus Salah orang Pak, salah ngundang ini. iya kayaknya. benar. Terus Salah ngundang ya. Jadi dengan seketika itu aku langsung teriak, banting pintu benar-benar terbanting, aku langsung lari dan itu aku nangis. Mama dan adik udah selesai sholat, aku langsung didatengin, langsung ditanya kenapa, aku bilang ada pocong, mereka langsung marah. Itulah kau, kata gitu. Karena? Orang tua sudah suruh sholat tapi nggak mau sholat. Dimana maghrib biasanya pembuka pintu setan keluar. memang Kayaknya. iya. Kayak Kamu gitu. usianya berapa pada saat itu? Kayaknya masih 12 sampai 13 tahun gitu lah. Oh iya, terkategori anak-anak sih. Karena kan Iya. biasanya kalau maghrib itu katanya targetnya anak-anak kan. Bener. Ya Itu kan? asli bener. Logika aja sih. Gak mungkin guling tiba-tiba bisa naik berdiri. Dan itu warna putih. Sementara gulingnya itu kayaknya kalau nggak salah warna merah apa biru gitu. Kecuali gulingnya minum ya. Oh lah bangun mulu dianya ya. Iya bangun mulu. Oh, Ya dia langsung iya, tegak iya, begitu iya. tanpa ada rangsangan dan tanpa Benar, ada benar, apa dia benar, bisa benar. berdiri gitu. Oh iya. Inisiatif ya. Inisiatif Iya. dia. Sekecil mulai aktif ya bun. Iya betul. Gitu. Aduh Dora ah. Dari tadi ya salah aja. Terus gitu aja. Ya itulah cerita pertamanya. Tapi emang Kali, sih woi. yang namanya maghrib itu jam-jam yang sangat apa ya? Rawan dari loh dulu sebenarnya. sih, dari dulu.
dari kecil-kecil tuh kalau misalnya lagi keluar, lagi pergi-pergi, pasti kalau udah maghrib tuh disuruh pulang gitu-gitu kan. Kalau misalnya lagi tidur disuruh bangun gitu, emang nggak baik sih katanya. Tapi emang ini ya, kalau dari menurut dari indigo yang pernah hadir di sini, itu emang benar katanya. Ada jam-jamnya gitu. Ya, Jam-jam rawan. jam 3 ya. Halah. Jam 3 terus juga jam maghrib. Jam subuh itu jam 3, kemudian kalau yang petang itu jam maghrib. Itu pintu neraka katanya lagi terbuka lebar. Dan lagi ada fanfare-nya gitu ya. Like ini di mana-mana setelah gitu itu ya. MCDC dancer keluar, Bang Mancu langsung hehehe gitu ya kan. Udah. Itu tadi aneh. Kamu, ceritamu. Ada. Kalau aku sih termasuk orang yang sangat beruntung ya, Fred. Jadi jarang gitu, dan sampai sekarang sih kalau misalnya benar-benar ngelihat tuh tidak pernah, bisa dibilang kan tidak pernah gitu. Jadi benar-benar beruntung. Yang nggak beruntung adalah kisah hidupku lebih horor daripada kisah hantu. Banyak melewati banyak ini ya. Kalau diceritakan dia pengalaman hidup tuh lebih horor sebenarnya dengan cerita-cerita hantu gitu. Aduh. Apalagi ketemu orang toksik ya, lebih horor ya. Ketemu top yang diminta itu paling horor sih sebenarnya. Astaga. Aku bilang ketemu orang toksik sih. Astaga. Ini apa sih ceritanya? Wah, yang betul. Sorry. Itu disensor ya yang tadi. Ini apa-apa aja. Ghost stories aja. Woi. Itu paling horor sih sebenarnya. Oke, terus. Oke. Curhat ya. Oke. Jadi ini tuh pertama kali terjadi waktu baru-baru pindah Bandung dulu sekitar 4 tahun, 5 ya, udah mau jalan 5 tahun lah ya. Berarti kamu di Medan nggak pernah kena? Nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu? Lupa. Cuma di Bandung? Lupa aku mah. Oh, iya. Tapi yang paling ingat tuh ini tuh, yang ini deh. Jadi waktu pertama kali pindah ke Bandung hampir 5 tahun yang lalu, aku tuh pindah ke apartemennya temenku. Oke. Ya, di Jalan Adiaksa terusan Buah Batu ya. Pokoknya yang di Bandung pasti tahu lah. Ya, kalau di Bandung pasti tahu. Soalnya penonton ya. kita ada juga yang dari Bandung. Wih, sedap. Salam dong. Kumaha, Damang, Cager, Bager. Nah, jadi kalau misalnya di terusan Buah Batu tuh, kalau misalnya orang Bandung mah tahu lah ya, kalau misalnya ada apartemen yang sangat horor di sana. Oh ya. iya, serius? Memang udah termasyur? Ya, terkenal ya? Sebenarnya sih pada saat itu aku nggak tahu kalau misalnya itu apartemen Karena kamu baru yang, pindah kan? Baru pindah. Nah, gitu. terus? Ternyata apartemen itu ternyata adalah apartemen yang belum selesai dibangun secara keseluruhan gitu. Jadi kayak baru 90% selesai, tapi udah dipasarkan gitu ke orang-orang. Jadi banyak yang belum rapih lah gitu. Tapi sebenarnya kan bahkan masih lahan aja juga udah banyak pemasaran sih. 90% udah hebat loh. Ya letak batu itu kan pasti udah ini kan? Ya tapi Iya. kan kalau misalnya kita pindah ke unit, at least unitnya udah completely 100% tuh udah rapi, selesai gitu kan. Nah ini tuh sampai sekarang juga nggak selesai cuy gitu. Oh, Aku boleh tahu nggak harganya murah atau enggak? Aku nggak tahu ya, kan kemarin itu bayarnya per bulanan gitu. Lagian juga itu kan pas pertama kali pindah ke Bandung tuh aku tempat temenku pindahnya. Ya. Nah jadi pas suatu malam Ya. temanku ini kan tidak perokok ceritanya ya, dan dia menerima tamu seorang perokok. Oke. Jadi aku tuh kalau misalnya mau merokok harus keluar dari kamarnya, which is harus ke bawah atau ribet ke, lah, agak-agak rempong, ha. ya harus ke lobi lah gitu Ya, kan. iya. Atau di lantai yang sama tapi di ujung deket tangga darurat tuh misalnya kalau mau merokok gitu kan, rempong kan ya. Nah jadi pas suatu malam dianya tidak pulang ke apart, jadi kan aku tinggal sendiri tuh. Nah jadi aku ngebuka jendela si apart, terus merokok tuh.
di situ. Karena kamu malas turun Malas lagi turun, dan lain-lain. malas juga pergi ke Aku ujung udah gitu nyimak ya. dong, aku kira buka jendela kelihatan apa, kedengaran apa. Rupanya buka jendela ngerokok tuh. Ih sebentar Dia atuh, lagi ya. building, dia lagi building nih, lagi building. Udah habis itu lagi merokok kan itu balkon kan ada padapan tuh kanan kiri semua ya. Terus posisi jendela tuh yang kebuka gini kan. Nah aku tuh aku mengeluarkan hampir setengah body supaya tuh asapnya nggak masuk ke dalam kamar. Jadi aku ngebuang bodiku tuh rada jauh keluar jendela. Iya, ngebuang bodiku tuh Karena rada, supaya nggak masuk. Ya. iya supaya asapnya tuh nggak masuk. Kalau temanku balik juga dia nggak ngerasa aduh ada wangi rokok gitu ya. Jadi pas lagi merokok gini aku ngadap ke sebelah kiri. Posisi kamar itu adalah 2 kamar paling ujung dari satu lorong. Oke. Ya, ini kan lorong nih, lorong apartemen nih. Kamar temenku ini tuh nomor 2 paling ujung. Jadi ada satu kamar lagi di sebelahnya. Gitu, ya. Jadi pas aku lagi merokok, badan aku keluar hampir setengah gini, aku ngelihat di sebelah sana tuh kan posisi jendela kebuka juga nih, Fred. Gini, Fred. Oke. Posisi jendela kebuka gini. Gitu. Terus aku ngerokok tuh, bas bus gitu kan ya. Terus gak berapa lama aku ngelihat dari jendela itu tuh ada tangan keluar. Terus Bentar, tangan cowok, tangan cewek? tangan cewek Tangan cewek. tangan cewek keluar, dia nutup jendela. Dia yang nutup jendela. Iya, dia nutup jendela di kamar sebelah sana gitu. Terus aku mikirnya Mungkin memain kali untuk jendela. atau mungkin keganggu sama rokokku Rokokmu. juga Ya. gitu. Tapi kan. kamu Mungkin- di saat itu kamu cuman menganggap kalau itu kayak penduduk yang ada di kamar sana gitu. Iya aku kira ya itu pasti orang sebelah lah, tetangga gitu ya. Jadi aku nyantai aja gitu. Oh mungkin dia keganggu kali ya sama rokokku gitu kan. Ya udah. Habis itu balik dong temenku besoknya temenku balik terus pas siang aku merokok lagi nih, pas siangnya merokok lagi keluar ke koridor ujung tuh kan tempat tangga darurat ya. Oh, emergency. Iya. Emergency. Itu biasa paling serem loh. Terus Nah kan itu siang-siang Fred. Nah pas siang-siang itu aku keluar mau merokok, ngelewatin itu kamar paling ujung. Tahu dong, waktu aku ngelewati kamar paling ujung itu kondisi pintunya kebuka. Oke. Dan itu ternyata unit kosong. Oke. Dan siapakah yang menutup jendela itu? Itu unit kosong dan tidak ada barang apapun satupun di dalamnya. Oke. Ya. Kemudian gak tuh yang waktu lewat gitu yang kaget gitu, anjir. Yang kemarin gue lihat tuh yang tangan siapa gitu kan, Iya unitnya dong. kosong begini gitu kan. Itu posisi juga udah tengah malam gitu. Siapa yang se-effort itu masuk ke ruangan kosong terus ngenutup jendela gitu. Lu kebayang gak sih pas siang-siang ngeliat tuh terus gue masuk Merinding lagi dong nanya ke temen gitu kan. Itu di sebelah memang kosong ya unitnya. Iya dari pertama kali aku pindah juga itu kosong unitnya kata dia gitu. Gak pernah ada yang ngisi selama pindah. Kenapa? Anjir tadi malam gue merokok, gue ngeliat tuh ada orang Masih ingat yang jam berapa nggak sih? 1:30. Oh, Udah jam-jam. udah mau jam Udah rawan, jam, ya. udah mau jam rawan tuh. Iya benar. Gitu. Jadi di situ merinding doang sih. Terus abis itu ya udah dah. Kamu nggak mengunjungi Kamar itu apartemen itu lagi? Enggak. Honestly aku masuk ke dalam. Oh, kamu masuk ke unit dalam itu? Ya, apartemen ke unit itu. Oke. di jam berapa? Nggak, dia siang. Siang. Pas Oke. aku ngecek itu aku masuk ke dalam apartnya gitu dan ngeliat gitu. Dan itu Dan tangan itu cewek. tangan. Enggak, maksudnya waktu kamu masuk nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Karena siang kan? Kan siang. Oke. Oke, baik. Habis itu gak ada dibuntutin gitu. Enggak sih. Enggak ya. Oke. Kalau nggak dibuntutin ya udah nggak di sini dong. Jadi di mana? Ya pasti udah di Ya, awang-awang lah dia. Ya udah. Apa? HP record. Kenapa? Suaranya habis. Khawatir sekali ya. Enggak kan? Oh kamu perhatian banget sih, aku Iya. baper loh. Ya udah. Punyaku gini, sebenarnya punyaku itu urban legend sih. Oke. Urban legend itu pernah nggak sih dengar salah satu Saya tahu ya Mobile Legend. Mobile Legend itu beda loh. Ini urban legend. Jadi kayak cerita-cerita lokal yang
itu sebenarnya kau mau percaya, kau mau nggak percaya juga sebenarnya itu ada terjadi gitu loh. Dan itu banyak yang dialami oleh beberapa kali orang yang kuliah di sana. Jeng-jeng. Berarti ini universitas, perguruan tinggi. Ini jadi di mana, kota mana? perguruan tinggi yang terbesar di kota Medan ini dan di Dr. Mansur itu. Oke. Maksudnya. Iya. Ya. Di cut ya. Jadi gini, pernah dengar nggak sih kan itu kan luas banget tuh. Ya. Perguruan tinggi itu kan luas banget. Sangat. Dan ada satu pintu yang paling seram dan paling banyak kejadian, yaitu pintu 4. Pintu 4. Polmed kan? Iya, pintu 4. Yang paling ujung ya? Iya, yang dekat BNI. Jadi gini, ini Pasti sering ketemuan di situ kan ya? JKN ya. Enggak. Atau Itu zaman dulu banget. Atau parkirin mobil di dalam mobil. Enggak, jadi gini. Pasti ketemuannya dari MIRC kan? MIRC udah lama banget. Iya. Enggak loh. Lehnalan enggak? Iya, ASLPLS. ASLPLS. Udahlah, aku mau cerita nih. Oke, lanjut. Jadi ini ada 3 mini story sih sebenarnya digabung menjadi satu. Nah, kenapa dibilang serem? Karena memang banyak kejadian yang aneh, tidak lumrah, dan itu dialami oleh bukan hanya mahasiswa yang ada di sana, tapi juga ada penduduk lokal. Nah, salah satunya itu adalah salah satu penyiarku dulu di stasiun radio kita berdua. Oh iya, aku pernah ya. Jadi itu dia kuliah di sana. Katanya ada mitos ya, kalau misalnya kamu malam-malam nih lewatin pintu 4 itu ataupun masuk ke dalam gerbangnya dan juga masuk ke dalam area itu ada kedengaran suara-suara seperti ketawa-ketawa, terus juga ada suara-suara yang kayak terbang gitu dari pohon 1 ke pohon 2 karena itu kan rindang banget di sana. Bener. Banyak banget pohon besar gitu, pohon gede. Nah, ceritanya nih si siapa sih namanya? Kita kasih namanya Lia aja deh. Si Lia. Jadi si Lia itu kan kuliah di sana. Tau lah zaman dulu waktu mahasiswa itu kalau di daerah sana itu kan ada depannya itu kan ada print-print, terus juga ada fotokopi dan lain-lain gitu sebelum dibanjiri oleh kolak duren kan. Dan dia pada saat itu ada tugas, dia harus print tugas, print makalah gitu-gitu, dan setelah print selesai sebenarnya dia bisa sih mutar untuk keluar dari daerah sana Dr. Mansur ke rumah dia. Tapi kalau mau lebih cepat dia harus melewati pintu 4 itu. Shortcutnya. Nah, pada saat dia lewat pintu 4 itu, awal-awalnya dia kan cuma naik motor gitu, karena dia sendirian naik motor, nih cewek ya, si Lia kan cewek. Nah, pada saat itu dia merasakan ada hembusan di hijab dia, karena dia pakai hijab. Jadi di jilbab dia itu dia ada merasakan hembusan. Jadi kalau hembusan itu kan biasanya kalau kita ini ya kayak naik motor itu kan hembusannya itu harusnya dari depan dong. Ini dari belakang. Nah, ini dari belakang. Sat gitu. Nah, dia merasa aneh. Kenapa ada hembusan dari belakang gitu. Nah, akhirnya dia ngerasa udahlah nggak usah nggak usah digubris gitu, nggak usah digubris. Dia cuma naik lagi motornya, dia nggak peduliin. Tiba-tiba dia merasa ada gerakan dari pohon yang sebelah kiri menuju ke pohon sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kalian nonton kartun atau apa itu seperti kayak gerakan ninja gitu. Kayak ada yang nyebrang hitam lewat gitu. Gitu set gitu. Nah, pada saat itu dia yang mungkin ya kayak menghibur diri lah ceritanya ya, kayak membohongi diri sendiri bahwa yang dia lihat itu mungkin kayak musang atau apa yang memang gerakannya cepat atau gimana gitu kan. Terus dan dia langsung yang aduh, ini enggak lah musang ini gitu loh. Dia lanjutin lagi. Padahal dia berhenti loh udah. Dia udah berhenti. Terus tiba-tiba dia waktu menuju ke tengah perjalanan lagi, tiba-tiba ada di belakang. Dan di belakang itu say hi sama dia di belakang telinga dia. Hai. Terkejut dong. Dia diam, terus dia akhirnya berhentiin motornya. Dan pada saat dia udah panik, dia nggak tahu mau cari siapa karena nggak ada kawannya gitu loh. Dia cuma sendiri di situ dan keadaan sudah gelap. Itu kalau nggak salah sih sawah-sawah ya di belakang. Yes, benar. Nah, di daerah itulah pembangunan ya. Benar. Jadi pada saat itu juga dia udah ketakutan karena kalau mau naik motor dia udah nggak bisa naik motor. Tangan dia udah gemetar, kaki dia udah gemetar karena dia udah tahu yang say hi itu bukan manusia gitu loh. Nah, pada saat dia berusaha menenangkan diri, tiba-tiba ada gerakan-gerakan di semak belukar gitu deh. Dia langsung, "Woi, siapa?" gitu. "Keluar kamu," gitu loh. "Jangan main-main," katanya gitu kan. "Kamu yang bilang hai tadi kan?"
gitu. Dia langsung gituin gitu. Tapi emang bener sih kalau misalnya kita dalam kondisi takut biasanya dilawan aja Ya. gitu. Mungkin cara dia benar karena dia teriakin gitu. Woi, siapa gitu loh. Keluar kamu yang tadi bilang hai kan gitu kan. ternyata Jangan dia- main-main kamu gitu. Kamu minta nomor HP saya kan, gitu maksudnya kan? Enggak juga. Oh, enggak. Gitu. Kan pada saat itu dia HP-nya masih yang HP jelek gitu, belum smartphone. Jahat kali. Iya loh, karena zaman dulu ini. Nah, pada saat itu karena gak ada jawaban, dia udah mulai agak tenang. Ya udahlah kan. Dia start lagi motor dia engkol lagi motor dia, terus dia lanjut lagi perjalanan. untuk perjalanan gitu loh. Pada saat dia mau lanjut, nggak mau gerak coy. Motornya kayak ada yang tarik. Motornya tetap hidup, tetapi nggak bisa jalan. Padahal dia udah gasin, nggak mau lanjut. Terus dia gasin Jam lagi, berapa? nggak mau lanjut. Dan itu udah jam 8 katanya. Udah jam Jam 7, 8 jam malam. 7, ya jam 7, jam 8. Dia mau gasin lagi, nggak mau. Dan akhirnya dia lihat dong kaca spion. Dan tahukah kamu siapa yang menarik motor dia? Dia melihat satu sosok perempuan baju merah, Oke. terus juga cuman nengokin di kaca spionnya. Hai, katanya gitu. Dan dia udah yang udah dia teriak sampai, nah untungnya katanya pada saat dia teriak itu ada bapak-bapak yang pas-pas ada di ujung beberapa meter lah dari dia gitu, pas-pas ada lewat atau gimana gitu. Dia, kenapa kamu ada hantu Pak, ada apa? Pada saat itu tahu gak, tiba-tiba dilepas coy. Ngebut dong, maksudnya loncat gitu. Nah, ya? dia kan lagi gas, Iya. kecelakaan lah dia. Jampak gitu ya. Terpelanting lah di depan dan akhirnya dia luka-luka. Nah besoknya izin siaran, nggak siaran. Kok aku nggak bisa siaran ya gini. Kenapa kau? Kecelakaan gini. Tapi dia belum ceritain masalah hantunya Oke. gitu. Dia bilang nggak siaran. Ala kau jangan bohong ya gini. Besok bener lebam coy, sini. Terus di sininya lebam gitu. Dan itu bukan hanya satu cerita loh yang mengenai si hantu baju merah ini. Kalau kamu memang mahasiswa di sana, itu udah sering banget dia muncul dan itu sampai sekarang ini the famous ghost. the famous red ghost red dress ghost, Jadi yaitu ibaratnya kalau ada awardnya, dialah awardnya. ya gitu jadi ya. kuntilanak merah ini memang udah terkenal. Nah satu lagi case-nya itu adalah temennya si salah satu viewers kita yang juga kuliah di sini. Oke. Jadi katanya di sana itu di pintu 4 itu ada bilik kamar mandi yang berjajar 1, 2, dan 3 gitu. Nah kebetulan mereka entah lagi ada tugas atau apa gitu. Dan ini jam-jamnya udah mulai sore juga. Harus sampai jam 6 atau gimana lah, aku nggak ngerti. Tapi yang pastinya dia bilang mereka itu juga memiliki cerita yang hampir sama, di mana salah satu teman dari mereka itu sesak pipis nih, sesak buang air kecil. Nah akhirnya mereka harus pergi ke toilet. Nah awalnya dia cuma merasa bahwa temennya ini ikut dia di belakang karena mau kencing juga gitu. Dia kencing di pintu nomor 1 dan kemudian ada bilik 2 dan bilik 3. Nah pada saat dia kencing, terus dia ada dengar suara ini kayak rintihan dan juga ada suara tiba-tiba dari rintih, tiba-tiba ketawa. Dari tahu kan suara-suara rintih gitu yang gitu kan. Tiba-tiba langsung nah, cuman gitu. Rintih dan desah itu hampir mirip. Hampir mirip sih. Cuman bedanya itu adalah kalau desah itu mungkin enak, kalau rintih Ya, itu mungkin kalau ada kesakitan dikit gitu. Kalau Ringki itu di crash mayor dianya. Ya, iya. kunci nada ya, Aduh. cocok. Oke. Kalau Oke. desah tuh mungkin satu Dia di dua nada, dan dia di bawahnya nada. Di bawahnya dikit. D sama dengan do ya, C Iya. sama dengan do ya. Betul. Udahlah ah. Nah, pada saat dia mendengarkan itu dia cuma bilang sama temennya, "Boy, udahlah. Tah apa kau ketawa-ketawa aja," katanya gitu kan. "Ngapain kau di situ ngocok?" katanya gitu. Jadi masalahnya dia ngomongin ngocok itu dia nggak sadar. Dia Kalau yang dikotokin. bukan yang rintih itu kan suara cewek. Oke. Sementara dia pikirin yang ikutin dia itu dia kan lagi boker nih ceritanya. Jadi yang ngikutin dia pikir kan temannya cowok. Terus yang rintih itu kan cewek kan? Dia awalnya nggak sadar. Ngapain kau di situ gini-gini ngocok kau katanya gitu kan? Hah, ngocok kan cowok ya? Ya makanya. Tapi dia nggak sadar pada saat itu. Terus siap itu suara dari rintihan dan juga suara dari ketawanya itu berhenti. Woi, kok diam? Jawablah katanya gitu kan? Gua kagak ngocok cuy. Dan ternyata nggak DJ lah, kalau cewek kan DJ. Oh, iya. Nah pada saat itu dia langsung kayak heran loh kenapa kawannya nggak jawab gitu kan. Terus akhirnya dia boker selesai nih. Boker selesai, keluarlah dari biliknya. Dan dia cek bilik kedua nggak ada orang. Bilik ketiga nggak ada orang gitu loh.
Terus dia mikir lagi, itu tadi kayaknya suaranya suara cewek deh gitu kan, bukan suara cowok gitu. Tapi ya karena dia nggak yakin, pas temennya dateng, dia langsung nanya, tadi kau ngapain di sana di kamar mandi? Recok kali pun kau, katanya gitu kan, ketawa-ketawa, rintik-rintik gitu, ngapain kau gitu? Mana ada masuk kamar mandi, dari tadi aku di sini kok, katanya gitu kan. Terus jadi siapa di kamar mandi tadi? Gila kau jangan bilang, orang ini ngomong kayak gitu pula. Kau jangan-jangan ketemu sama si Kunti itu. Dibilang gitu. Disebutlah nama si Kunti itu. Terus Kuntinya marah. Nggak, belum. Cepat kali kau mau closing. Enggak, lu tanya aja lu. Jadi dia bilang nggak mungkin karena suaranya memang sih kayak suara cewek, tapi aku rasa suara kau buat-buatin cewek, kau jangan main-main, katanya gitu. Kau pasti kerjain aku kan tadi gitu, bla 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 gitu lah. Mana ada aku kerjain, katanya gitu. Gila kau, tanya aja orang aku dari tadi di sini kok, katanya gitu kan. Terus dibilangnya, ya udah ya, kau jangan main-main ya gini. Ya udah, belajar lagi, lanjut kan gitu. Mereka ada kegiatan apa lah gitu, tugas atau apa aku nggak ngerti. Dan itu semakin lama semakin malam. Nah, akhirnya bubarlah, selesai. Tugas ini selesai. Nah, mau pulang nih semuanya. Mau cabut dari pintu 4 ini. Nah, case-nya adalah rupanya waktu dia lewat masuk ke dari daerah pintu 4 itu ada case seminggu lalu, ada case di mana orang menabrak pohon dalam keadaan tidak sadar, dan katanya itu memang katanya meninggal itu dalam keadaan mengenaskan, mukanya hancur, terus juga posisi sampai lehernya itu sampai yang terpisah lah katanya dari badannya, yang gitu-gitu, kepalanya bla 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 gitu. Nah, itu memang sempat heboh di kampus katanya cerita ini gitu. Cuman ya ini kan cewek gitu loh, orang kan nggak mikir ke sana kan. Nah, pada saat itu waktu mau pulang nih ceritanya, dia lewat pintu 4. Nah, entah kenapa padahal dia udah ngerasa dia udah keluar dari kampus nih. Dia cuman mikir kok ada pohon-pohon lagi ya gitu, lama kali ini pohon-pohon ini. Jadi kayak di notice gitu, seharusnya dia udah keluar dari area kampus, tapi kok masih tetap di area itu. Yap, dan dia udah pisah dari teman-temannya. Nah, ini biasanya kalau di Spicy Ghost Story itu kita bilangnya Twilight Zone. Jadi intinya dia itu masuk ke area udah dimensi lain lah, yang dia nggak ngeh kalau dia itu di dimensi lain gitu loh. Pintu 4 dimensi. Ya, katanya. Cuma pada saat dia ngerasa loh kok aku kayaknya looping ya. Kayak abis narik ya. Dimensi. Jadi dia kayak looping, guys. Dia kayak looping. Nah, dia bingung. Ini kenapa ya aku nggak keluar ya dari kampus ya gitu. Tiba-tiba waktu dia udah mulai panik, kedengaran lagi suara rintihan dan juga suara ketawa tadi. Nah, pada saat itu dia langsung yang, kok suara ini lagi gitu loh. Terus dia udah bingung nih, ini udah bukan kawannya. Dia udah yakin ini bukan kawannya karena kawannya udah pisah dari dia dari tadi gitu loh. Ini udah nggak mungkin lagi si kawannya yang ngerjain dia gitu. Nah, akhirnya karena dia udah mulai takut, dia kencengin lah gasnya. Dia balapin motornya, tiba-tiba dia ngerasa ada sesuatu yang berat di belakang. Nah, ini case-nya sama lagi, berat lagi dari belakang. Kayaknya kakak baju merah itu emang seneng dengan sepeda motor kali ya. Iya. Curiga dia Enggak, tuh mungkin naik karena mahasiswa motor, kan rata-rata kan naik motor. Iya, Mahasiswa kan naik. Mantan ini yang geng balap liar di Pasar 8. Yang kau pikir geng motor. Iya, itu dia, anak langit. Anak langit. Jadi, guys, lanjut aku ya. Nah, pada saat dia merasa berat, tahu nggak? Itu sebenarnya bukan ada yang narik. Dia cuma ngerasa berat itu, tiba-tiba dia lihat ke belakang, ada kepala di belakangnya, di kursi penumpang. Dan kepalanya itu adalah kepala cowok, dan matanya itu hancur, gitu. Terus juga intinya mukanya itu kayak udah agak kayak aur-auran gitu, nggak ada beres lagi. Dan dia pada saat itu langsung kayak yang secara hentak lah gitu ya, dia hentakin kepalanya, terus kepalanya lari dari motornya, terus dia langsung kayak yang udah panik, teriak, dan dia itu teriak kayak orang gila di saat itu. Nah, tahu nggak penduduk yang ada di sekitar sana, maksudnya orang-orang yang aku nggak tahu penduduk atau apa, tapi yang pasti orang-orang yang di daerah sana lah gitu, itu melihat dia itu seperti apa, kayak orang gila, kayak mutar-mutar gitu, tolong gitu kayak orang gila gitu.
Terus akhirnya ditanya, kok kenapa dek? Ada kepala, katanya gitu kan. Rupanya setelah ditolong, dia baru agak-agak menenangkan diri, dia pulang, barulah diceritain sama kawan-kawannya. Wih, aku tadi ada nampak kepala lo gini. Dan akhirnya barulah mereka connect. Ternyata kejadiannya minggu lalu yang katanya kepalanya itu terputus dari badannya, terus juga melanggar pohon dan ada kecelakaan seperti itu. Barulah mereka, jangan-jangan itu kepala yang itu. Laki-laki itu. Dan akhirnya barulah mereka connect itu jangan-jangan si Kunti Merah kasih hadiah itu. Dan kayaknya Kunti Merah itu memang sengaja korban itu salah satunya yaitu yang tadi itu yang naik motor itu meninggal. Untung kok nggak meninggal. Kalau kau meninggal kayak mana gitu loh. Nah itu jadi penghuni situ juga dong. Ya, jadi ceritanya cerita ketiga ini lebih singkat lagi karena itu dialami oleh salah satu driver online. Oke. Ojol. Itu kapan? Baru-baru Barusan. ini? Oke, karena kan zaman itu nggak ada driver online. Nah, ini udah yang paling baru. Oke, ini yang udah paling terupdate ya. Yang terupdate. Jadi ini kejadian Itu masih masuk Medan Talk nggak? Enggak loh. Oh, nggak masuk ya. Oke. Masa dimasukin ke Medan Talk nanti kan nggak ini lagi loh, itu mistis loh. Nah, jadi gini, si ojol ini dapat orderan. Oke. Dan orderannya itu dia padahal dapat orderannya itu untuk pesan makanan dan makanannya itu adalah salah satu fast food lah kita bilang, dan alamat yang dituju itu adalah di pintu 4 ini. Oke. Gitu. Dan pada saat dia ini menerima udah beli barangnya karena kan itu pakai bayar. Nah, ini aku bingung. Nggak masuk akalnya itu di sini. Aku juga bingung. Dibayar pakai itu. Jadi kalau misalnya kita bayar kan bisa pakai OVO ataupun e-wallet kan. GoPay atau pakai OVO. Dan itu udah dibayar. Sistemnya itu udah dibayar. Jadi baru dia bisa beli dong. Iya. Nah, dia pesan fast foodnya dan lain-lain itu menggunakan transaksi yang sudah terjadi di e-wallet ini. Gitu. Nah, akhirnya dia beli menujulah ke pintu 4 ini. Masuklah dia ke dalam pintu 4 tersebut. Oh, berarti transaksinya sukses dong. Sukses. Oke. Nah, To date dong setannya. iya, inilah yang kita bingung. Dan akhirnya pada saat jadi menurut dari aku yang aku dengar nih ceritanya, si ojol ini masuk ke dalam pintu 4 ini dan ternyata dia cari-carilah kan ini pintu 4 kan lumayan luas. Dalam arti udah banyak pohon, terus juga di sana juga memang ada rumah-rumah kecil gitu juga sih. Cuman dia mencari dan rumah-rumah kecil itu kalau kalian perhatikan nomor-nomornya itu nggak muncul di rumahnya. Jadi dia harus yang benar-benar cek satu persatu nomor segini itu ini nomor ini, baru dia perkirakan sendiri sebelahnya misalnya nih 111, sebelahnya 112. Nah, contoh dia mau cari yang 115 ini. Nah, pada saat dia masuk ke 111, 12, 13, 14, 115-nya nggak ada. 14 itu udah mentok di ujung. Mentok. Bingung dong. Pesannya nomor berapa? Hah? 15. Contoh. Jadi pada saat dia cari nomor tersebut itu nggak ada, mentok gitu 114. Dan akhirnya berusaha balik untuk menanyakan orang-orang yang ada di sekitar untuk menanyakan nomor rumah ini. Jumpalah dia dengan perempuan baju merah. Tapi masih Dalam keadaan keadaan manusia. Oh, dalam keadaan manusia. Jadi dia cuma nanya, "Mbak, boleh tahu nggak sih nomor yang 115 ini ada di mana?" gitu. Mau tahu atau mau tahu aja? Jadi si mbaknya cuma bilang 115 itu ada di ujung sana, katanya gitu. Jadi, dia langsung Tapi ini masih dalam kondisi manusia dong. Iya, masih manusia. Dan Terus, memang literally manusia. dalam keadaan manusia gitu loh. Memang nggak ada transparan dan lain-lain gitu. Terus dia tanya lagi, kamu belinya carinya yang mana? Kata si mbak merahnya ini 115 mbak. Oh, mas dari ojol ya, katanya gitu. Aku nggak mau bilang merek lah ya. Ojol ya, kata. Iya, ini ada pesanan si bla 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 gitu loh. Dan ini aku beli fast food bla 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 gitu loh. Nah, aku cari nomor 115 ini. Oh, 115 ada di ujung sana. Mas ke sana aja, katanya gitu kan. Terus dia pergilah ke ujung sana. Terus dia bingung. 114 di sini, kenapa 115 di ujung gitu loh. Pergi ke sana, nggak ada rumah. Yang ada yang kalian bilang tadi, yang kayak rawa-rawa, yang kayak sawah, yang gitu-gitu. Terus dia bingung, 115 nggak ada juga ini gimana dong gitu loh. Terus balik lagi dong dia, mau cari lagi, ketemu lagi si mbak merah ini. Mbak, tadi kayaknya nggak ada deh yang 115. Aku tadi lihat nggak ada rumah di sana, di ujung sana gitu loh. Lu yang bener dong ngasih arah cuy. Maksudnya kayak
kamu itu maksudnya jangan kerjain aku gitu loh. Mbak yang benar dong, yang 115 itu di mana? Katanya gitu kan. Terus si mbaknya diam aja, nggak kasih jawaban. Halo, katanya gitu kan. Mbak, ini gimana? 115 di mana? Terus dia cuma bilang, makanannya aku yang pesan. Terus jadi 115 di mana? Dia bilang gitu kan. Ya udah, dia cuma gini aja, tangannya cuma gini. Ngambil. Terus dia mau ngambil makanan. Ya udah, dikasihnya lah kan. Pada saat dikasihnya, dia cuma ketawa. Hihihi gitu. Suara kunti lah. Nah, pada saat dia dikasih suara-suara kayak gitu, dia udah tahu ini udah nggak beres, udah nggak iya lagi. Dan akhirnya pada saat dia ambil, tahu nggak sih fast food yang dia beli itu berubah. Jadi ibaratnya kalau kamu lihat ya, kalau fast food yang ada kotak itu kan, tahu kan yang kotak isinya ayam goreng, ayam goreng ada nasi dan lain-lain, itu tiba-tiba berulat semua kotak. Dan pada saat dia udah kayak gitu ya, dia langsung teriak dengan sekeras-kerasnya. Nah, ada orang lokal langsung samperin dia. Kenapa? Dan ternyata fast food yang dia pegang itu ternyata nggak berpindah tempat, masih di tangan dia. Oke. Dan itu dalam keadaan bergetar. Nah, pada saat dia bilang aku jumpa ini, dan makanannya udah belatung. Setelah dia buka, nggak ada belatung. Masih fast food. Masih dalam keadaan fast food biasa, gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar ini urban legend ataukah memang ada kejadian-kejadian seperti itu? Kalau yang dialami oleh ya penyiarku dulu sih, seharusnya sih dia nggak bohong ya. Maksudnya dalam arti dia sih nggak mungkin ini ya. Mengarang bebas. Sampai lebam-lebam kayak gitu sih nggak mungkin ya. Cuman kalau yang sampai, nah yang ojol ini yang aku agak-agak skeptik karena nggak mungkin yang namanya si Kunti itu bisa ya e-wallet tadi. Transaksi e-wallet terus juga dan bisa bayar pakai e-wallet itu kayaknya nggak mungkin banget gitu loh. Dia top up-nya pakai apa ya? People change ya. Makanya aku nggak tahu. Nah, dunia itu juga berubah ya. Iya. Teknologi juga semakin canggih, jadi mereka juga mengupgrade skillnya dalam Coba dunia. coba nanti kalau ketemu tanya IG-nya apa. Astaga. Jadi kamu mau follow maksudnya. Tapi itu dari tadi itu yang aku highlight dari cerita Pintu 4 ini adalah penduduk lokal sih. Jadi setiap ada kejadian tuh penduduk lokal harus ada apa gitu. Yes. Tapi memang kebiasaannya memang nyatanya gitu kan. Tapi gini loh, jujur ya. Ini kan gara-gara ceritaku yang si penyaku ini. Itu karena aku riset mengenai Pintu 4 ini, makanya muncul cerita ini. Dan entah kenapa sinkronisasinya itu adalah seperti yang kamu bilang, penduduk lokal. Why gitu loh. Dan itu kayaknya ada persamaan tim gitu loh. Temanya itu sama, yaitu penduduk lokalnya itu selalu bertanya, ada apa dek? Gitu loh. Ada apa dek? Nah itu bisa jadi penduduk lokal ya maksudmu? Kayaknya minggu depan lu undang aja dah penduduk lokal tersebut. Ya kalau aku kenal ya nggak apa-apa, nanti aku tanya aja narasumbernya. Cuman gini, memang kalau kalian rasa ada cerita-cerita yang hampir mirip, boleh komen ke bawah sih. Karena Pintu 4 ini lumayan terkenal ininya. Dan si kakak baju merah itu juga aku rasa semua orang yang pernah berada di Pintu 4 pasti tahu. Oh ya, kamu pernah dengar juga? Sering dengar banget. Artinya nggak hanya sekedar cerita baru. Ini ceritanya juga udah lama. Makanya aku bilang urban legend tadi. Urban legend tadi. Kayak udah memang tahun ke tahun, mulut ke mulut semuanya. Iya sih. Cerita itu. Iya sih. Ya udah. Cerita berikutnya silakan Kevin. Jadi ini tahun 2017. Spesifik. Ya benar, tahun 2017 aku ada ngikuti salah satu kayak ajang gitu ya di Elemen of the Year. No di Kemenpar. Oh. Kupikir Elemen of the Year. Enggak, jadi aku dapat hotel yang di daerah Kebon Siri. Ya, karena biar nggak jauh nih ke Kemenpar tuh dari Kebon Siri. Jadi aku dapat di situ yang agak murah dikit lah. Oke. Nah, jadi di Jakarta ini dia ada 2 type. Itu ada yang kayak Kebon Siri. Nongkrongnya pasti di Sarinah ya. Tidak, Bapak. Sarinah, Bang. Ya, udah tutup. Jadi yang 3 star sama yang 5 star. Nah, 5 starnya di Harmoni, dekat-dekat arah lewat dari Monas dikit sana, ujung sana. Oke. Jadi aku ambil yang di bintang 3-nya. Nah, konsepnya ini memang kayak klasik, kayak
kalau kita masuk lobby kayak Bali-Bali, Jati-Jati, kursi aja Vintage. vintage, bener-bener vintage dan kerasa. Wallpapernya juga bener-bener vintage. Tapi yang kayak gitu yang mistis loh. Nah, aku nggak pernah ke situ, cuman aku direkomend untuk ke situ. Oke. Sementara peserta lain direkomend untuk yang di dekat dekat Kemenpar juga, tapi namanya apa sih aku lupa. Nama hotel aku lupa, tapi aku direkomend ke situ sih, lebih bagus di situ daripada di hotel yang itu katanya gitu. Oke, aku nginap dong di situ. Ini masih hari pertama sampai dan ini kondisi masih siang hari. Aku naik nih masuk lobby. Aku masuk ke lobbynya itu lumayan gede juga. Ada sisi outdoornya juga dibatasi dengan kaca. Di outdoor tuh banyak pohon, tapi pohonnya itu kayak pohon yang di kuburan itu tau gak sih, yang berbelit-belit gini. Yang kayak apa sih namanya, Kamboja. Oh iya, Kamboja. Kamboja yang cantik itu kan, yang berbelit. Nah, Kayak cocang-cocang gitu ya. bener. Dan itu Beringin bukan sih? Kenapa? Beringin bukan sih? Nggak tahu aku nama pohonnya apa. Pokoknya yang kayak gitu Kayak lah gitu. ya. Dan itu banyak di daerah di tengah area outdoornya. Kalau misal kita ada meja, kalau kita makan kayak makan outdoor, ngerokok di outdoor bisa. Mulai dong, aku udah check-in, aku naik nih ke liftnya, dianterin. Asli itu liftnya bener-bener jadul. Maksudnya konsep itu kayak dindingnya kayu, vintage, terus tombolnya itu juga cukup jadul. Aku naik tuh di kamar di lantai 3. Oke. Nah, keluar lift, depan lift kita keluar ada 2 pintu, sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi kayak nyerong gitu. Nah, pintu itu kayak setengah terbuka, tapi dalamnya gelap, kayak gudang, ibarat tuh kayak gudang gitu. Aku ngeliat sebentar lihat, tapi nggak gitu benar-benar yang mikir itu apa sih, nggak ada mikir. Aku langsung keluar lift, belok kanan ke koridor itu ke arah kamar. Masuk dong ke kamar. Model kunci kamar, kuncinya juga sebenarnya pakai tab, pakai tab, tapi tabnya nggak berfungsi. Terus? Harus pakai manual. Berarti ada kasih tab dan ada kasih manual juga kuncinya. Benar. Jadi ya sebenarnya pakai tab, tapi nggak bisa masuk. Oke. Kuncinya nggak bisa masuk pakai tab itu. Ya aku turun lagi dong ke bawah. Oh, baru kamu minta kunci Aku manual. minta kuncinya manual. Memang ada lubang untuk kunci manual. Kemudian aku masuk nih pakai kunci manual. Gitu aku masuk kunci manual. Biasalah kita hotel masuk posisi kamar mandi sebelah kiri, toilet sebelah kiri, lemari sebelah kanan, kemudian jendela ataupun balkon sama kasur kan setelah itu kan, sebelah kiri kasurnya. Oke. Jadi aku buka semua sepatu, menyusun semua koper aku, mengeluarkan semua kayak jas, kayak apa segala macam persiapan untuk hari esok. Apa aja yang harus aku rapiin, baju pertama hari pertama baju apa, hari kedua baju apa, kayak gitu. Jadi aku ngetes salah satu dress code aku untuk di hari pertama nih. Posisi aku pakai boot nih. Ini udah pakai aku nih batiknya nih. Batiknya kemudian pakai boot. Aku mulai pakai boot, tiba-tiba di belakang aku ada lemari. Lemari itu nggak ada aku sentuh sama sekali. Dan itu membantingkan pintunya dengan sendirinya. Bebam! Tiba-tiba. Seketika itu aku langsung terkejut lihat belakang. Nggak ada apa-apa. Posisi lemari awalnya buka atau enggak? Kenapa? Tertutup. Tertutup. Ini bukan kalau misalnya angin atau misalnya pintu yang nggak rapat, palingnya cuma melandai kan. Ini dibanting. Berarti lemari pintunya itu dari keadaan tertutup, terus dibuka terus pam gitu. bam, banting. Seakan memang ada orang yang marah di kamar itu. Oke. Seakan memang ada orang yang nggak seneng aku datang. Oke. Dah. Aku nge-freeze dong nih, mungkin sekitar 10 hingga 15 detik. Aku lihat belakang, aku diam. Aku baca doa dalam hati. Aku cuman bilang dan aku ngomong permisi. Aku bilang. Berarti kamu waktu masuk kamar kamu nggak permisi dulu ya? Tidak. Aduh. Tidak. Seharusnya. Ya, aku nggak permisi. Karena ya jujur aja selama ini masuk kamar hotel jarang emang nggak pernah permisi sih gitu kan. Oh, karena Apalagi, kamu memang nggak percaya atau gimana? ya nggak gitu-gitu amat. Ya percaya sih gitu kan. Oke. Nah, jadi gitu udah kebanting. Aku cuman bilang permisi, maaf aku kesini hanya numpang tidur. Aku di sini niat baik, tidak ada niat yang buruk. Aku cuma bilang gitu. Ya, diam seketika. Tapi aku masih kepikiran. Aku nggak tahu mau gimana.
turun dong, aku tetap lanjutin semuanya, pakaian aku ngeliat, aku ngefoto, oh bagus nih gitu kan, nyusun dengan rapi segala macam. Setelah dari situ aku pergi dong keluar. Aku nggak stay di kamar itu. Aku pergi nongkrong sama teman-teman aku yang lain sampai akhirnya pulang malam. Ini pulang malam. Kondisi tadi waktu di Banting itu jam berapa? Maksudnya malam atau enggak, sore? siang. Oh, siang. Ya, 2:30 gitu. Baru check in ya soalnya. Baru check in. Aku baru check in 2:30. Jadi aku habisin waktu di luar karena aku nggak betah juga. Aku keluar hangout sama teman aku. Nah, terus aku cerita sama teman aku. Aku bilang gini, Kak, kalian nginep tempat aku aja deh, aku bilang gitu. Karena kenapa? Aku ceritain dong semuanya. Nah, mereka nggak percaya. Jadi tapi satu, ada kan kita ini bertiga nih, tapi ada yang satu, oh kalau memang itu kan hotel lama, apalagi ambil yang bintang 5, katanya gitu. Bintang 5 itu di sana boleh sebutin jangan nggak boleh ya. Jangan. Nah, hotel dari P lah gitu. Ya bintang 5 itu bener-bener model kayak kasino, ada pilar gede banget, ada naga-naganya, itu bintang 5. Itu di lobinya. Nah, bintang 3 ini nuansanya Bali gitu, nuansa Bali. Yang satu nggak mau, yang satu ini yang nggak tahu apa-apa. Mungkin yang satu ini mungkin ada kayak firasat buruk, tapi dia nggak cerita. Ya, dia nggak mau bilang. Nggak mau bilang. Tapi yang satu ini, dia ini salah satu MUA-nya Mbak Yunisara. Nah, jadi dia ikut sama aku, dia nemenin. Tapi dia pulang dulu ke rumah, ngambil perlengkapannya karena besok pagi dia mau ke Indosiar. Oke. Udah. Jadi dia di situ nemenin aku, kita tidur. Dan kebetulan dia bawa mobilnya masuk ke basement. Udah. Jadi dia karena dia mau make up jam 1 siang, aku acara pagi itu 6:30, jadi aku bawa mobil dia dong. Aku bawa mobil dia, aku pergi. Nah, ketika di lift itu nggak bisa diturunin, stuck di situ. Aku masuk lift. Maksudnya udah masuk? Ya, ini aku mau pergi nih pagi 6:30 pagi. 6:30 pagi. Aku ngeliatin lagi tuh. Sebelum masuk lift ada yang kayak pintu yang 2 tadi, yang memang kayak setengah terbuka, tapi dalam itu gelap. Gitu. Udah, aku ngeliatin aja. Gitu aku masuk ke lift. Aku nutup pintu lift. Pintu tuh stuck di dalam. Nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Lift itu nggak jalan. Tapi liftnya aktif. Dah. Kamu sendiri di aku dalam? Sendiri di dalam. Sementara emergency call itu nggak berfungsi. Padahal kamu udah tekan-tekan gitu ya? Tekan, nggak berfungsi. Karena hotel lama ya? Bener. Bingung dong, aku nggak tahu mau gimana. Ada sekitar mungkin 7 menitan apa 10 menit, akhirnya lift itu turun ke bawah. Dan lift itu turun ke bawah. Yang aku pikirin adalah bukan masalah bisnisnya, tapi bakalan telat nih. Sementara jam 7 tank harus sudah sampai. Aku posisi 6:30. Turun aku ke bawah, sampai ke lobi, aku keluar, nggak ada kejadian apa-apa. Aku berangkat langsung ke Kemenpar. Dah, skip acara di Kemenpar, balik nih. Nah, teman aku tadi jadi jatuhnya dia dijemput supir dari Indosiar, nggak jadi karena mobil aku bawa. Oke. Kenapa Pak komik saja Pak? Udah, jadi skip acara aku seharian. Aku udah juga ngantar teman-teman aku yang peserta juga. Aku baliknya malam nih. Mau parkirin mobil ke basement. Masuk dong, parkir mobil ke basement. Udah, posisi jam 10. Naik ke atas lagi, sekitar jam 10-an itu langsung ditutup. Karena memang mereka konsepnya buka tutup basement untuk parkir mobil tamu. Aku naik ke atas. Aku nggak pernah tahu dari basement itu bisa pakai lift aksesnya atau pakai tangga langsung ke lobby. Tapi aku keluarnya itu dari jalan pintu masuknya tadi. Pintu masuknya mobil, keluar aku naik ke atas. Di sini mulai lebih serem ya. Jadi aku mau naik ke atas nih, mau ke kamar. Nah, di kamar baik ke lift lagi gitu, aku buka lift, masuk ke lantai 3. Di situ pintu yang tadi mencurigakan, yang bolak-balik mencuri perhatian tapi nggak berhasil, kali ini mengeluarkan suara. Kayak ada 1.000 umat yang habis peperangan meninggal. Kayak ditembak mati mungkin, aku nggak tahu. Dan merontah, teriak minta tolong. Kayak orang yang di neraka, yang ribuan orang di neraka dibakar hidup-hidup. Itu pintu sebelah kiri dulu. Pintu sebelah kiri.
Aku deketin, pelan aku dengerin, tapi aku nggak berani karena jujur pada saat itu benar suara benar-benar buat aku takut. Tapi aku coba mendekatin karena apa, memastiin itu suara itu memang jelas atau enggak. Ternyata memang jelas. Itu kalau misalnya kita dengar kayak memang orang yang ribuan orang minta tolong. Pernah nggak sih kayak kita ngelewatin CBD Polonia? Kan ada itu kuburan yang ramean yang ada pesawatnya itu. Kan itu juga isunya katanya Banyak suara orang minta tolong kan. Seperti itulah orang minta tolong. Di situ aku baru mulai ngeh, aku mulai jantungan. Kenapa dari hari awal aja udah diganggu? Kayak nggak seneng aku datang gitu kan. Gitu aku balik, aku mau belok kanan ke koridor mau ke arah kamar. Aku masih ngeliat lagi pintu yang kedua itu sama apa enggak. Terus Balik lagi aku mengarah ke pintu kedua. Nggak ada suara apa-apa. Suara sebelah pintu kiri hilang. Oke. Ini dua pintu ini nggak ada suara apa-apa. Balik aku ke kamar, mengarah ke kamar. Buka pintu, kan pakai kunci manual nih. Aku buka kunci manual nggak bisa sama sekali. Oke. Nggak bisa sama sekali buka kunci manual. Turun dong aku ke lobby. Lift ini lama kebuka. Pintunya kedua tadi udah tertutup. Nggak tahu kayak mana ceritanya pintu yang kedua tadi udah ketutup, tapi nggak ada suara apa-apa. Cuman logika nggak sih pintu itu bisa ketutup sementara nggak ada orang. Masuk aku ke lift nggak ada masalah. Aku turun sampai ke lobby di lobby nggak ada orang, resepsionis nggak ada orang. Posisi masih 10:30 coy. Masa Kok nggak ada resepsionis? resepsionis masa nggak ada? Nggak logika kan? Security Kenapa? yang di depan gitu? Tunggu, aku keluar pintu kaca lobby, turun tangga. Dia kayak tanggaan gitu. Di situ security. Mas, mau nanya yang di resepsionis mana ya katanya. Oh, Bapak ke ini aja Pak. Bapak masuk ke dalam lobby, Bapak belok kiri ada tangga di bawah. Mereka tuh biasa main catur sama security yang di basement. Terus? Aku didirect dong ke situ. Oh, aku dengan polosnya dong. Masuk ke lobby, pintu kaca, belok kiri, turun tangga, dan itu gelap banget. Di mau menyambut menyambut tangga itu ada patung. Patung apa? Kalau pernah ke GWK, Ya. Oh, patung-patung ala-ala Bali-Bali gitu. Iya. Arca. Nah, patungnya itu setinggi leher aku, tapi gede tuh. Badannya besar tapi setinggi leher aku. Aku ngeliatin aja. Patung itu nggak ganggu gimana, tapi aku turun tangga gelap. Nah, tangga itu kan kita turun gini, terus ada putaran gini lagi. Ada kayak jeda untuk istirahat di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah itu ada lukisan gede. Aku liatin dong lukisan itu. Lukisan itu ada sekitar 9 apa 10 wanita, tapi tidak berkaki. Kakinya itu kayak sayap, kayak asapnya Naruto itu. Atau kayak apa namanya? Aladin gitu. Iya. Nah, aku ngeliatin itu. Nah, terus aku mau turun ke tangga selanjutnya, itu makin gelap. Tapi aku ngeliat itu pintu. Aku rasa ini pintu yang tembusnya ke basement, di mana resepsionis sama security itu main catur. Gitu aku mengarah pintu itu, belum sampai ke pintu itu, kayak depan, atas, kanan, kiri, belakang ada yang teriakin aku. Siap, maksudnya teriakinnya gimana? Boy! Suara laki-laki, tapi ada suara itu kayak satu orang, tapi kayak dari depan, dari atas, kanan, kiri, belakang. Oh, surrounding dia. Iya, All around you. Nah, tapi nyuruh aku pergi kau. Aku langsung lari naik tangga dan Berarti nggak sempat ke pintu itu ya? Gak sempat ke pintu itu, aku langsung lari tangga, ada resepsionis dong. Aku lari ke arah resepsionis itu. Bang, aku bilang kayak gitu kan. Abang dari mana bang? Aku bilang kayak gitu kan. Aku dari sana katanya gitu. Di belakang resepsionis itu ada pintu. Aku dari dalam katanya gitu. Aku dari dalam. Saya dari dalam pak katanya gitu. Bang itu ke bawah tadi ada orang teriakin saya pak. Mas ada yang teriakin saya mas gitu. Aku udah terbata-bata ngomongnya. Udah sesak napas. Bapak ngapain ke sana? Nggak tahu. Tadi saya nyari emas. Saya mau minta tolong kunci saya ini nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Tetapi security di depan yang pakai baju putih, security kan ada ya baju putih sapam gitu kan, putih sama celana biru. Suruh saya direct ke bawah karena bilangnya emas itu lagi main catur di bawah.
Pak saya dari dalam dari tadi, itu nggak boleh ke sana Pak, di sana pintunya itu tertutup, nggak ada akses ke basement. Itu pintunya gudang mentok, bukan terus tembus ke basement. Basement hanya dari depan, tidak ada basement dari sana Pak. Terus security-nya nggak kau cari? Terbego dong aku. Security yang mana? Dia naik sekolah, itu yang di depan security kalian dong, yang pakai baju putih, celana biru. Aku bilang, Pak security kita di sini semuanya itu bajunya biru dongker, atas bawah seragamnya, tidak ada security baju putih, celana biru. Siapakah itu? Semakin nggak beres dong. Makin nggak beres. Aku aku minta kunci. Gimana caranya? Minta temenin, asli aku minta temenin naik ke atas. Aku ceritain di sini juga kalian. Ini tadi pintunya sempat tertutup. Tadi ini kondisi kayak gini, kebuka dan sempat tertutup. Aku bilang. Dan di sebelah sini pintu sebelah kiri ada orang teriak. Oh, aku ceritain. Maksudnya kok masuk lagi ke dalam itu? Aku naik lift kan nih, naik ke atas nih ke lantai 3. Aku bawa tuh si resepsionis. Oh, maksudnya kau ceritain yang tadi, bukannya kau menelusuri tempat tadi lagi kan? Iya. Aku minta karena apa? Kunci nggak bisa dibuka. Tolong bantu saya buka. Saya mau masuk ke kamar. Aku bilang kayak gitu. Dan sembari naik ke lift itu aku ceritain semuanya apa yang aku alamin dari awal aku di hotel itu hari pertama. Dan di sebelah sini juga ada, aku bilang kayak gitu. Oke, Bapak si Mas ya, cuman gimana ya? Dia mungkin diam, tapi mungkin kayak pertama kayak mau tahu sesuatu tapi tidak mau menceritakan, mungkin karena aib. Ini tamu gitu kan, supaya nggak mulai kemana-mana. Aku balik ke kamar, ke depan pintu kamar, dia bukain pintu, aku bukain, aku masuk ke dalam, aku mau ngambil duit, mau ngasih tip ke dia nggak ada. Hah? Mas itu nggak ada, tapi dia bantuin aku buka pintu. Oke. Jadi siapa itu? Nggak tahu, aku nggak tahu, dia nggak ada sama sekali. Oke. Dan apa miku pikir nggak mau nolak rezeki gitu ya kan? Asli nggak sekali, aku langsung kanan kiri nggak ada. Padahal aku cuma sebentar ya ngambil ya. Yes, padahal dia buka pintu, dia masih di depan. Aku masih ngerasain dia tuh di depan pintu. Aku masuk, aku keluar lagi, nggak ada lagi dia. Kamu nggak cek ke bawah lagi untuk melihat apakah masnya itu ada atau enggak? Enggak. Udah malas. Enggak malas juga, jujur, takut, nggak berani. Aku hanya di dalam kamar. Aku mencoba tidur, semua aku teleponin satu-satu hingga 1:30 malam dapat teman aku orang Net TV. Dia bilang di Jakarta, katanya. Iya aku di Jakarta, temenin yuk. Aku bilang makan gultik, aku bilang gitu di Blok M. Oh iya, dia langsung jemput aku makan gultik langsung dan di bawah itu nggak ada service lagi, service sudah nggak ada lagi. Aku berpikir mungkin tidur, tapi nggak ngerti, udah nggak masuk akal. Udah, aku turun, dia jemput, aku ceritain semuanya. Ya udah, dan dia juga cerita balik. Dia bilang apa? Itu dulu hotel di zamannya dulu sebelum pembangunan itu tanah ilegal. Oh, sengketa. Ya kurang lebih lah. Dan dulu situ bekas pembantaian. Oke. Udah, dan sempat jadi kuburan massal. Oke. Tapi dipaksa dibangun. Dan sampai sekarang tuh statusnya ilegal, tapi pemerintah DKI masih tetap ya udah biarin aja. Karena toh juga kalau misalnya dibangun yang lain juga nanti pasti bakalan kayak gini juga. Yes. Gitu. Nah disitulah, padahal selama aku baru masuk itu bule banyak loh, di situ bayangin. Kayak kalau kita di sini kayak hotel apa namanya? Kan juga banyak bule kan? Tit ya nanti ya terus. Iya, kan banyak bule kan di situ juga. Malah hotel biasa kayak gitu. Itu juga horor kan? Bule-bulenya nggak diganggu emang? Enggak, dia kan posisi siang. Aku ngeliat boleh mah jarang diganggu cuy. Dia nggak ngerti. Ya mungkin gitu. Mungkin Iya. karena bahasa Indonesia ya yang iya. Woi katanya. Woi. What's up, man? Nah, gitu. Nah, jadi teman. Kalau ini yang ini serem sih yang ini. Ya, jadi teman aku itu yang itu langsung cerita sambil kita makan gulti sambil di mobil, dia cerita itulah dasarnya karena itu tanahnya sengketa, dulunya bekas tempat pembantaian dan itu di bawah itu kalaupun memang mau digali itu mungkin bisa jadi ada bekas-bekas tulang belulang, mayat-mayat. Oh, masih banyak lah ceritanya. Pokoknya di yang bawah bekas-bekas itu. Iya.
Makanya kau dengar ribuan orang yang minta Benar. tolong. Disitulah aku baru dapat jawaban kenapa ada banyak ribuan orang. Dan yang siapa itu minta langsung tolong. kau check out besoknya. Ya aku nebeng di apartemennya dia, ya kan. Besoknya lah aku balik minta temenin, ambil barang, aku check out. Gak mau di situ lagi. Tetapi Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Kalau ini aku tunjukin nih hotelnya. nanti. Nggak, di sini aja, ke Jangan Anda aja. sekarang. Ke Anda saja dong. Jangan sekarang ya. Oh itu. Ya, kalau yang bintang 5-nya Grand. Ya, namanya ya, di ya, Harmony ya, ya. Grand. Oh itu ada tempat dugemnya tahu di atasnya kan ya? Itu yang bintang 5. Iya, tahu. Iya, itu Iya, bintang iya, 5. iya. Yang lobbynya nggak ada. Pokoknya inisial P ya. Iya. Ya udah. Oke, punyamu. Yang selanjutnya nih kejadiannya masih di Bandung juga. Oke. Di kantor sendiri. Ya. Jadi sebenarnya sih udah sering ngedengar selentingan dari teman-teman kantor tentang horornya kantor ini seperti apa gitu-gitu udah sering lah ya. Banyak kita kan ada 4 lantai tuh. 4 lantai itu masing-masing lantai itu pasti ada aja cerita-cerita tersendiri dari mereka tuh, pengalaman-pengalaman horor di kantor gitu ya. Nah, aku sendiri sih pribadi belum pernah ngerasain apa-apa. Oke. Ya, belum pernah ngedapetin sesuatu atau melihat sesuatu di kantor tuh belum pernah gitu. Tapi dari cerita-cerita yang aku dengar gitu ya, mereka tuh selalu bilang bahwa yang paling sering terlihat itu ada di lantai 3 sama di lantai 4. Kalian berapa lantai total? 4 lantai gitu. Yang paling sering terlihat tuh di lantai 3 dan di lantai 4 gitu. Nah, aku kan di lantai 2 tuh. Kalau di lantai 2 tuh teman-teman satu kantor juga sering bilang begini begitu, ada yang lewat, ada yang tiba-tiba sekelebat gitu muncul gitu-gitu. Sekelebat. Oh, bahasa apa itu? Sekelebat itu kayak Sepintas lewat gitu. Aku udah Ya? lebat nih kayak gimana gitu. Gigi lu lebat. Terus pada saat lembur ceritanya nih ngerjain report itu tuh aku sampai jam biasa sampai jam 10-an, jam 11 tuh masih di kantor gitu. Nah, yang aku tangkep sih dari seluruh cerita dari teman-teman kantor ini adalah kantor itu tidak menyenangi adanya AC itu. suara Apa sih, weh? itu apa sih? Serius lah. Gua kira apa sih? Enggak. Suara pintu. Bukan. Aku dengar enggak di atas. Enggak di atas enggak ada orang. Makanya aku bilang nanti kalau ada dengar ada suara-suara di atas jangan. Langkah kaki kan? Iya, memang. Kayak langkah kaki besar gitu. Yes. Yes. Selamat datang. Oh iya. Memang iya. Emang gitu? Iya. Biasanya kalau dari loteng gitu Jemput jemput aku sekarang. Oke, terus. Oke, jadi kejadiannya tuh udah mau deket tengah malam. Aku masih ngerjain report dan itu posisinya yang aku tahu adalah seluruh orang udah pada pulang dari kantor. Nah, di kantor itu ada satu orang yang paling lama pulang di lantai 3 itu namanya Mas Yoga. Jadi Mas Yoga itu biasanya adalah orang yang paling lama pulang dari kantor dan dia posisinya di lantai 3. Aku kan di lantai 2. Nah, posisi tempat duduknya Mas Yoga itu dengan posisi tempat duduk aku tuh kayak Paralel. ya paralel, tapi dia Berderet. ada di sebelah sananya gitu. Jadi kalau misalnya aku duduk di sini tuh Dia di ujungnya. Dia di ujung sini. Nah, ini tempat duduk Mas Yoga. Gitu. Jadi kadang kalau Mas Yoga itu ngentakin kakinya ke lantai, kedengeran sama aku. Kayak tadi lah ya. Iya, deg gitu aku kedengeran. Nah, jadi si Mas Yoga ini kan memang terkenal orang yang paling lama pulang dari kantor. Dan pada saat malam itu juga aku masih ngelihat si Mas Yoga ini masih di kantor dari jam 9 sampai jam 10 tuh masih di kantor. Udah bereaksi. Masih loh. Nggak, memang kayak gitu sih. Ini di atas apa? Nggak ada orang. Nggak, Di bisa. atas Ya, begitu dah. kosong. Nggak, maksudnya Kalau di atas kita ini bener. sekarang cuma Ini lantai 3 atau loteng? lantai 3 loteng. Jadi dia itu nggak ada apa-apa, cuman pohon mangga, bukan Iya. tanaman bang. Ini apa kayak apa namanya? Balkon. Balkon rooftop gitu ya? Iya.
Ya bunyinya hampir begitu dah. Ya bunyinya hampir begitu. Kayaknya dia reka adegan dengan apa yang kamu ceritain. Iya kayaknya. Hentakan kaki begitu gitu ya. Nah karena aku tuh muter musik juga pada saat itu gitu. Nah jadi karena posisinya di atas ada Mas Yoga nih gitu kan. Terus aku di lantai 2, oke. Terus aku muter musik supaya nggak terlalu kosong nih ruangan gitu. Untuk mengantisipasi juga. Nah setiap aku muter musik pasti ada aja sesuatu hal yang terjadi. Contoh, kan aku tuh ngerjain kerjaan tuh ada laptop gini, di sini musik gitu ya. Tempat duduk tuh yang menghadap ke pintu keluar gitu. Jadi kalau udah ngerjain tuh kita kan pasti selalu ada gitu ya feeling atau firasat tuh di ujung mata nih kayak ada ngelihat sesuatu di sana. Kayak ada yang merhatiin kita gitu kan. Gitu. Pas ngelihat ke sana tuh nggak ada gitu kan. Oke, terus aku kencengin lagi nih suaranya gitu ya. Terus kayak pintunya tuh selama masa corona kan itu si pintu nggak boleh ditutup karena untuk menghindari orang keluar masuk gagang pintu kan, jadi pintunya selalu terbuka. Itu kayak ada yang lewat gitu sebelah sana, ngeliat sana nggak ada orang gitu. Terus ya udah dah, aku kencengin lagi musiknya gitu, masih ngerjain terus gitu kan. Muncul lagi suara di atas, dak duk gitu ya kan. Apaan sih ini Mas Yoga gitu ya kan, gak seneng apa sama musikku gitu, kenapa dia keganggu. Aku telepon dong extensionnya. Kayak aku ambil telepon, terus aku ambil extension, aku telepon ke Mas Yoga gitu, terus gak diangkat. Ditelepon lagi gak diangkat juga. Terakhir aku telepon ke security di bawah gitu kan. Aku telepon ke security nanya, Pak si Mas Yoga masih di atas kan? Aku bilang itu posisinya jam 11:30 malam ya, posisinya 11:30 malam. Terus aku nanya ke security, Mas Yoga masih ada di atas atau enggak? Si security-nya bilang enggak, Mas Yoga udah pulang dari jam 10 tadi. Oke. Udah pulang dari jam 10 tadi. Anjir, ini siapa tuh jadi dari tadi kaki gedebak itu dia. Iya begitu bunyinya. Ini kayak gitu, tapi lebih kenceng sih. Gak ada. Lengket nggak? Yang ini langsung kuburan, pokoknya sebelah sini langsung Astagfirullah. kuburan. Aku tadi mau datang ke sini, aku malah dari ke kuburan langsung loh. Ini langsung kuburan. Sering main di kuburan ya? Iya Pak. Kan sama kita kemarin Pak. Mangkal. Sebelahan ya. Iya. Oke. Terus jadi karena suara kaki Mas Yoga itu kirain masih ada dan ternyata tidak ada. Wah kacau nih kalau bilang gitu kan. Terus telepon ke security lagi, Pak yakin ya ini si Mas Yoga nggak ada. Oke, minta tolong Pak naik ke atas, aku minta temenin gitu kan, minta tolong naik ke atas, kerjaanku tinggal dikit lagi nih, tinggal selesai, abis itu kita bareng ke bawah. Aku bilang gitu. Oke, ya udah bentar aku naik ke atas, kata si bapak. Nah itu posisi udah jam 12 kurang 5 menit ya, jam 12 kurang 5 menit. Ya udah nih ku kejar dah ini report cepet-cepet selesai, cepet-cepet kelar gitu ya. Si bapak datang, aku langsung tutup, udah aku kerjain di kosan aja gitu kan. Udah, jadi sambil ngerjain ini musik tetap kenceng. Oke. Tiba-tiba pas jam 12.00 ya, itu alarm kantor kebakaran, yang alarm fire alarm. Iya, fire alarm itu bunyi dan itu kenceng banget suaranya. Tuet gitu-gitu kan bunyinya. Panik dong, ya kan? Panik. Dan posisi security belum di atas. Posisi belum security belum naik gitu kan. Terus gaya musik masih kenceng, tiba-tiba alarmnya bunyi kencengnya luar biasa. Udah. Dan sebagai manusia milenial, yang pertama kali dilakukan pada saat seperti itu bukannya lari, tapi story ya. Jadi di story dong, ya kan? Anjir di kantor jam segini fire alarm masih hidup lagi, gitu-gitu dong, ya. Nah, posting tuh, aku posting karena kan tadi aku postingnya begini. Oke. Look around gitu kan. Iya, jadi gitu. Sambil ngomong nih, ketangkep jam satu 00 sosok gitu kan. Udah. Terus masih aku telepon ke security nggak ngangkat. Ke security nggak ngangkat, habis itu masuk komen tes
DM ya dari temen aku. Yang bisa ada ini yang ya, nongol. yang indigo. Aku sih nggak tahu ya dia tuh indigo kah atau Gigolo. dia itu gigolo kah ya atau dia emang sengaja nakut-nakutin kah atau tidak gitu ya. Berarti kamu nggak gitu kenal orang ini berarti? Kenal, tapi aku kamu nggak tahu kalau apakah dia ada sukses Iya, atau enggak. tapi komen dia yang ngebuat aku tuh akhirnya Kayak insecure gitu ya, paling. langsung ambil barang, nggak lihat cara sini langsung turun. Komennya cuma bilang gini, "Bang, itu yang di depan nyuruh abang pulang sekarang juga." Yang di depan. Di depan masih sini. Kamu nggak nanya atau cross check handphone nggak? Enggak. Dia pas aku lihat story-nya juga nggak ada Nggak apa-apa. ada apa-apa, tapi dia ngomongnya gitu. Iya, gitu. dan dia nggak ada bilang cowok cewek dan Dia nggak ada lain-lain. bilang cowok cewek. Dan kamu nggak bertanya juga. Aku nggak mau bertanya. Dia pakai bedak nomor berapa nggak ada bilang. Enggak juga. Itu Pak. Terus Oke, dia bilang, "Bang, itu yang di depan abang nyuruh abang pulang sekarang," kata dia gitu. Ya udah dong, aku ambil tas. security juga belum naik ke atas. Security nggak naik ke atas. Kok lambat banget sih? Karena dia berusaha untuk Mematikan mematikan yang si alarm fire tadi. alarm Oke, ini oke. gitu. Dia lebih mementingkan alarm kantor Daripada dibandingkan keselamatanmu. keselamatan aku sendiri gitu yang nggak ada apa-apanya ini gitu ya. Hanya remah rengginang bagi dia pada saat itu ya, dengan kantor sebesar itu gitu ya. Karena kalau fire alarm itu nggak ini, gaji dia yang terancam. Bener. Kalau keselamatanmu nggak berpengaruh dengan gaji dia. Karena gitu. kan gedung-gedung di Bandung tuh kalau misalnya fire alarm bunyi lebih dari 5 menit tuh pemadam kebakaran secara Langsung otomatis datang. langsung datang gitu ya. Daripada tiba-tiba prank zone tuh si pemadam kebakarannya datang gitu. Jadi mereka berusaha untuk mematikan si alarm kantor ini dulu gitu. Jadi pada saat turun ke bawah si security-nya bilang, "Iya, kayaknya sih tupai ini yang nggak Tupai. sengaja ngenyenggol si fire alarm ini sehingga akhirnya bunyi gitu kan." Emang ada Kok bisa tupai di dia kantor tupai? itu? Terus aku sih mikirnya ya elah. Kamu pikir aku anak kecil gitu ya? Yang kedua, emang kalau misalnya disenggol sama tupai gitu kudu gitu 00.00 gitu dia nyenggol, dia nggak bisa nyari menit lain gitu ya, harus menyenggolnya tepat di pukul 00.00 gitu. Berarti tupai ya. di brief dengan baik loh. Bener. MC juga Ya. dong. Tapi intinya sih mungkin kantor ini atau penunggu dari kantor ini tidak suka akan Kalau adanya malam-malam keributan atau suara bener. gitu. Jadi karena selama aku ngencengin musik pasti Dia selalu ada bereaksi. aja. Dia bereaksi gitu. Sampai akhirnya mungkin udah jam 12 malam, musikku juga masih kenceng juga. Akhirnya dia mungkin kehabisan akal, ya udah tuh alarm kantor lah Dimainin dia. maininnya. Dan akhirnya untuk mengusir itulah caranya gitu ya. Betul sekali. Seharusnya tadi waktu security kamu bilang pemadam kebakarannya biarkan datang aja, fantasi kok kan bisa berubah jadi kenyataan, bilang gitu. Betul sekali, karena pemadam kebakaran selangnya pasti lebih Udahlah. Oke. Wah, banyak anak kecil Pak di sini. Aduh. emang bener. Ya udah, Iya, aku punya satu cerita Oh, lagi. gitu. Dan ini ceritanya itu dari viewers, dari Jin Huang ya. Jin Huang ini dari Jinhuang 290220@gmail.com. Jin Huang Ya, Jin dia Huang. anak jin gak sih? Enggak dong, dia Oh, Jean. Jean, Oke. oke. Jadi dia itu bilang aku penggemar SGS di FK Channel dari Jakarta. Jadi aku mau sharing dikit pengalaman aku waktu kecil. Jadi ceritanya seperti ini, aku udah baca soalnya. So, Hebat Anda bisa ngehafal oh semua ya itu pasti ya. dong. Dia Aku totalitas loh. soalnya aku Oh, suka oke. banget dengan cerita-cerita mereka. So thank you banget ya guys udah kirimin. Jadi ini katanya kejadian waktu dia itu masih kecil waktu SD. Jadi waktu SD itu dia pernah terkena serangan tapi bukan jantung, seperti sesak nafas, dan pada saat dia nggak bisa nafas kayak gitu orang tuanya bawa ke rumah sakit. Dan bahkan nih dokter pada masa itu udah bilang kepada orang tuanya bahwa untuk menyiapkan mental menerima kondisi terburuk karena dia sudah masuk si ke Jin Huang ini nih. ICU, si Jin ini sendiri. Oke, si Jin. Jadi ceritanya mungkin karena dia bilang sih surga tidak menerimanya pada saat itu, dia dikembalikan ke dunia ini dan akhirnya dia melewatilah masa dimana dia itu sempat hampir gitu lah. Oke. Nah,
entah kenapa setelah kejadian itu mulailah kejadian-kejadian aneh terjadi dalam hidup dia. Jadi ibaratnya mungkin dia pernah hampir meninggal dan masuk ke ambang batas pagar menuju ke surga itu, ternyata dia gak jadi. Mungkin pada saat itu muncullah talenta-talenta lain yang gak dia harapkan. Bakat-bakat tertentu. Jadi kan kata orang kalau misalnya kita itu mau udah crossover dan gak jadi crossover, itu ternyata kita membawa pulang sesuatu yang ya mungkin ekstra spesial lah, mungkin ada ekstra telurnya dan juga ekstra seafoodnya gitu. Dikasih kado dikit. Nah, jadi kejadiannya setelah berminggu-minggu dia mengalami hal tersebut, dia selalu kan kalau tidur di rumah itu dia tidurnya sama neneknya. Nah, dulu di zaman dulu katanya tantenya itu suka koleksi boneka-boneka keramik. Boneka keramik itu yang boneka kayak Annabelle gitu loh. Yang zaman-zaman dulu orang kan suka banget. Boneka Susan. Yes, benar, boneka Susan, betul sekali. Jadi pada saat itu mereka tantenya itu suka menyusun boneka-boneka tersebut di atas lemari. Anak zaman sekarang tahu nggak boneka Susan ya? Kayaknya tahu sih. Ada kemarin kalau nggak salah iklan apa gitu pakai itu deh, Susan. Soalnya keponakan aku nggak tahu boneka Susan apa. Oh ya, taunya Marsha ya. Ya masih ada mungkin bisa tahu. Iya. Tapi ya di SMP nggak tahu boneka Susan apa. Iya sih. Tapi mungkin zaman now ya. Boneka tapi intinya yang boneka-boneka Annabelle lah mungkin kalau yang millennials ya. Jadi yang boneka keramik itu disusun dengan rapi di atas lemari. Nah, pada suatu malam dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya kurang lebih itu di jam 10. Pada saat itu dia membuka matanya dan dia melihat di sebelah kanan neneknya itu lagi mengotak-ngatik kipas angin karena kipas anginnya nggak bisa hidup. Dan pada saat itu dia mau panggil neneknya, dia nggak bisa keluarin suara, dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ibaratnya dia kayak sleep paralyzed gitu. Kayak ketimpahan dan lain-lain. Oh iya, aku sering loh tidur gitu. Sering. Sampai berarti, minta tolong dan nggak bisa keluar suara juga. Benar, nggak keluar suara tapi sedikit, tapi membangunkan orang rumah. Bisa membangun orang rumah gitu, hidupin lampu, diginiin baru aku bangun, baru sadar. Nah, case-nya kalau dia itu pada saat membuka melihat ke kanan, dia melihat neneknya itu lagi mau kotak-ngatik kipas angin. Dia waktu nengok ke arah lemari, dia melihat boneka-boneka keramiknya itu semua. Tiba-tiba yang pandangannya dari kiri dan juga dari kanan tiba-tiba mengarah ke dia. Dengan pandangan yang menyeramkan. Salah satu bonekanya itu tiba-tiba pandangan menyeramkan itu kayak punya utang gitu ya. Sepertinya kayak bener-bener dendam gitu lah. Kayak menagih hutang juga sih. Nagih hutang gitu kan. Anjir lu masih ada 2 juta lagi loh nih. Tapi dia masih kecil loh, gimana ngutang gitu loh. Dia masih SD. Dia belum bayar duos. Nah, pada saat dia ini melihat, atau dia belum bayar arisan online. Ya ampun, itu pakai duos. Belum dapat gate dia. Belum dapat gate. Maaf ya guys. Soalnya seminggu ini dia bayar. Kalau episode ini agak hancur, maafkan. Jadi begini, salah satu boneka keramik itu ada satu yang tiba-tiba tersenyum, dan tersenyumnya itu sinis. Dan mulutnya itu, bibirnya itu tiba-tiba makin melebar kayak Joker tau kan? Yang kayak gitu. Dan akhirnya belahan bibirnya itu makin lama makin ke atas. Serem dong. Nah, pada saat itu dia makin takut. Dan karena dia makin takut, dia pengen teriak tapi nggak bisa teriak. Dan anehnya, semakin dia pengen teriak, semakin boneka itu kayaknya menuju ke arah dia. Dan dia berusaha kayak panggil neneknya itu nggak ada peduli sama sekali yang gitu loh. Yang penting kipas ini hidup. Benar, yang penting kipas ini hidup gitu. Dan pada saat itu juga semakin karena dia makin udah takut dan makin mau pengen teriak, dan tiba-tiba pada saat dia pengen mengeluarkan suara, akhirnya terkeluarkanlah suara teriakan dia yang sangat keras. Tiba-tiba neneknya terkejut. "Kamu kenapa?" Itu ada bonekanya itu lagi ini gitu loh. Dan akhirnya neneknya lihat ke bonekanya, bonekanya masih rapi aja gitu. Udah, kamu itu lagi ini kali, mungkin karena kamu baru sakit selesai halusinasi atau gimana gitu loh. Jadi kamu mendingan istirahat aja gitu, jangan banyak mikir gitu loh, berdoa dulu bla 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 gitu loh, biasalah nenek-nenek gitu kan. Nah, akhirnya malam itu berlalu. Kemudian, tapi mungkin itu memang bagian dari mimpi sih sebenarnya. Ya, bisa jadi bagian dari mimpi. Nah,
akhirnya suatu hari lagi, kurang lebih mungkin 5 hari kemudian, dia itu tidur dengan neneknya. Jadi ceritanya mereka itu kayak twin bed gitu. Satu ranjang di sini, satu ranjang di sini gitu. Neneknya di sebelah kanan, dia di sebelah kiri. Terbangunlah dia di jam 2. Nah, pada saat dia terbangun, dia melihat lagi, dia udah takut. Ini jangan-jangan bonekanya Ani lagi gitu. Bakal datang lagi, bakal bikin rusuh lagi gitu loh. Nah, akhirnya pada sekarang kan dia anak kecil itu kan dia nggak bisa meminta kepada tantenya untuk ibaratnya mengambil boneka-bonekanya turun dari lemari, kan nggak masuk akal juga karena dia masih kecil kan. Nah, akhirnya dia melihat ke arah boneka itu, bonekanya masih santai-santai, nggak ada ngapa-ngapa, dia dalam keadaan diam. Dia langsung gitu loh, lega, berarti nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya dia nengoklah ke kanan. Pada saat dia mengarah ke kanan dan dia melihat neneknya tertidur pulas, tiba-tiba ada kaki, dan kakinya itu lagi memijak dada dari neneknya. Dan pada saat itu dia melihat kakinya itu dalam keadaan berlumpur, dan kakinya itu adalah kaki anak-anak. Nah, ketika dia mengarah ke atas, kakinya kan berarti kan pandangan dia dari kaki menuju ke atas. Ya, gitu. Dan pada saat dia makin ke atas, kelihatanlah ada seorang anak yang lagi memandang neneknya gini. Terus tiba-tiba dia senyum, dan senyumnya itu belahan dari bibirnya tiba-tiba naik ke atas sampai ke bawah daun telinga. Dan ketika dia membuka mulutnya, langsung kayak ada kayak ulat-ulat gitu, belatung-belatung gitu, semuanya gitu. Dan dia udah makin takut dong melihat anak kecil itu melihat neneknya seperti itu. Dan waktu dia mau keluarin suara juga nggak bisa ya, dia berusaha mau bangunin neneknya nggak bisa. Dan pada saat dia berusaha untuk menggerakkan tangannya, rupanya dari pandangan ke neneknya, dia langsung melihat si jin ini. Dan jin ini otomatis teriak sekencang-kencangnya. Pada saat itu neneknya terbangun, langsung nanya, ada apa? Ada anak kecil lagi memijak nenek, katanya. Dia nangis, namanya masih kecil kan gitu. Neneknya bilang, udah kamu jangan kamu ini pasti mimpi buruk gini dibilangnya seperti itu. Gak ada satupun anggota keluarga dia yang percaya bahwa dia itu melihat itu gitu. Sampailah akhirnya tiba-tiba setelah melewati beberapa tahun, makin dewasa lah dia, akhirnya remaja, dan itu adalah kejadian terakhir yang dia alami gitu loh. Nah, pada saat suatu malam dia itu bersama dengan teman-temannya. Nah, di saat ini zaman-zamannya udah ada gangbang. Mulai kok gangbang? Jadi Facebook. Oh, Facebook. Oke. Tapi pada saat itu Instagram masih kayak mungkin masih baru-baru kali suka ya. ngadi-ngadi ya. Iya, bukake dia aku rasa. Soalnya kan dia mulai beranjak dewasa, bertemu dengan teman-teman. Ya, gitu. Pergaulan dia salah masih pergaulan. Dasar. Gitu. Dan akhirnya mereka kayak sleepover. Kumpul dengan teman-temannya, tapi nginep. betul dong, sleepover. Orgy nggak? Enggak dong, ini kan cewek-cewek semua. Digrebek. Oke, jadi sleepover di rumah dia. Mereka ibaratnya kayak nginap di rumah dia, terus mereka ngobrol-ngobrol, terus ada selfie. Nah, zaman dulu itu kan selfie-nya belum kayak secanggih kita. Dimana selfie itu udah masih kamera belakang gitu kan. Nah, pada saat mereka lagi selfie, tiba-tiba ada satu lembar, coy. Dan satu lembar itu ada satu sosok yang kabur, dan sosok itu adalah anak kecil Yang lumpur itu. Nah, itu dia nggak tahu berlumpur atau enggak kan. Dan itu maksudnya kayak
pada saat cabu baterai, rupanya mati lampu. Jam gitu kan, mati lampu. Dan akhirnya mereka semua ketakutan dong. Udah ketakutan, tiba-tiba waktu mereka berusaha cari senter untuk cari lilin dan lain-lain, adalah senter tiba-tiba di lantai 1 dia lah gitu. Dan pada saat dia keluarin senter, dia ngarah-ngarahin senter untuk mencari apakah sekring dari lampu atau apa, ada loncat atau apa gitu-gitu kan. Ternyata pada saat dia arahin senternya di arah tangga menuju ke lantai 2, sudah nampaklah kaki yang berlumpur tadi. Situ terus si anak tadi. Ya, dan pada saat itu mereka semuanya teriak histeris belum melihat mukanya. Mereka langsung lari mau keluar dari rumah. Tiba-tiba pintu rumah nggak bisa kebuka. Entah karena panik atau gimana, padahal mereka berusaha untuk membuka kuncinya tapi nggak bisa. Nah, pada saat itu salah satu temannya itu berusaha telepon mamanya sendiri gitu loh, untuk telepon orang tuanya untuk menjemput supaya mereka itu bisa pulang. Nah, pada saat ditelepon tuh lalit, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, akhirnya makin panik dong. Setelah makin panik, hidup lampu. Tenanglah mereka, gitu loh. Kayak hidup mereka ribet banget ya, kayak saham Freeport ya. Bener. Jadi intinya udah hidup lampu, dan akhirnya mereka itu udahlah kata temennya, kalau nggak kita pulang aja lah gitu. Kita pulang aja boleh nggak gitu? Maksudnya nggak mau nginap sini lagi gitu. Nah, ya udah katanya boleh, tapi tunggu. Pada saat itu entah kenapa mak bapaknya itu sengaja pergi ke kondangan dulu atau gimana gitu, karena malam baru pulang kan gitu kan. Jadi dia telepon mak bapaknya gitu loh, pulanglah sekarang gitu, karena teman-temanku udah mau pada cabut gitu loh, dan aku sendiri di rumah gitu. Nah, teman-temannya udah cabut, tapi orang tuanya baru mau pulang nih. Sambil nunggu orang tuanya pulang, terjadilah lagi gangguan. Dan pada saat itu juga dia mendengarkan suara kayak tadi yang di atas tadi, itu di lantai atas gitu. Nah, dia langsung takut di sofa, dia berusaha untuk kayak nonton TV dan mengeraskan suara TV tersebut. Dan ternyata pada saat dia sambil nonton TV, dia merasakan ada tangan di belakang dia. Gini kayak orang yang nah itu kayak gitu, dia udah tahu ini udah ada yang nggak beres gitu loh. Dan akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak nggak bisa, mau gerakan badan dia nggak bisa. Ternyata pada saat dia begini, berusaha untuk naikkan kepala dia, kebayang. Itulah posisi dari kepala anaknya dengan keadaan seperti yang tadi. Mulutnya itu sampai ke daun telinga, dan dia cuman kayak gitu. Dia langsung teriak, dan pada saat teriak, mama papanya pulang. Dan dia langsung ngomong ke mama papanya, dia ceritain sebenarnya dari kecil aku udah ketemu dengan si ini gitu loh, dan aku nggak nyangka setelah sekian tahun aku nggak jumpa dia, aku jumpa dia lagi. Dan akhirnya dibawalah ke orang pintar. Dan ternyata orang anak pintar ini pasti minum air putih yang banyak dong pastinya. kurang ajar. Aku jadi lupa kan, lost track of mind. Dia ke orang pintar. Dia ke orang pintar. Dan orang pintarnya cuma bilang, dulu anak kamu pernah ada ini ya, ada kejadian di mana dia itu sempat mau meninggal. Katanya iya, orang tuanya bilang iya, bener-bener bla 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 bla. Ternyata si anak ini pada saat dia pulang, ternyata dia bukan pulang sendiri. Dia bawa si anak ini juga. Anak ini nebeng dia. Nah, pada saat dia masuk kembali ke tubuh dia, si anak ini itu jadi kayak nempel sama dia. Dan itu udah terjadi sampai kurang lebih kayaknya udah 10 tahun sama anak ini. Dia bilang, kalau kamu mau lepasin dia, kamu harus cariin. Jadi gini, si anak ini menuntut cariin sosok atau cariin vessel, cariin raga untuk masuk. Sementara kan nggak mungkin kamu bunuh orang kan untuk masukin raga kan. Dan akhirnya tahu nggak dimasukin ke apa? Boneka. Dan boneka inilah yang orang bilang kayak gumantong lah, terus kayak boneka-boneka yang dipelihara lah dan lain-lain, dan dimediasikan ke dalam boneka tersebut. Dan boneka inilah dipelihara sampai dengan sekarang, untuk supaya tidak diganggu-ganggu lagi. Gitu. Begitulah ceritanya. Jadi dikasih makan kayak bonekanya. Biasanya gini itu kan ada sajiannya gitu. Biasanya gini, mereka itu suka makannya permen. Permen, susu coklat,
tergantung sih, ada yang suka susu strawberry gitu-gitu. Jadi itu habis loh, beneran. Kalau kamu letakin permennya di depan boneka tersebut, terus juga besoknya langsung hilang. Nggak apa-apa lah ya, daripada dia Ini kita lagi oju loh. oh iya. Itu di-cut ya, woi. Itu rival. Oh iya, sorry. Hancur ini, banyak kali yang di-cut. Sabar ya kau, Re. Gara-gara si Bonbon ini. Sebenarnya nggak dikat, cuma cukup disensor aja. Ya udahlah ya, sampai di sini lah ya. Cukup lama juga hari ini karena banyak ngaconya. Ya udah, thank you so much ya guys udah nontonin SGS yang ini, dan jangan lupa untuk kalau misalnya mau kirimin email ceritanya langsung aja email ke sini. Dan jangan lupa di like, di subscribe ya, seperti biasa lah, kayak kalian udah tau lah ya. Yes. Oh ya, sebelumnya aku cuma pengen say thank you buat semua yang udah nontonin Curse, yaitu film pendek kita yang bertemakan horror berdasarkan Spicy Ghost Story. Thank you so much atas reaksi kalian dan juga feedback kalian yang luar biasa. Thank you. Ya udah, akhirnya saya Freddy, Saya Ambon. Saya Kevin. mengucapkan see you on the next Spicy Ghost Story. Bye. Dah.